Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 580. Selamat mendengarkan. Paha orang dewasa atau paha belalang? Tibin tertawa dan mencubit lengan Si Bungsu. Sebesar pahamu, ujar gadis itu. How, cukup besar. Ayo kita cari ikan sebesar itu, ujar Si Bungsu sambil melangkah ke tepi rawa. Tibin mengikuti dari belakang. Tunggu saja di sini, jangan ikut masuk ke air, ujar Si Bungsu ketika akan melangkah memasuki air. Senja sebenarnya belum turun utuh, namun karena rawa itu dikepung belantara lebat, cuaca di sana sudah cukup gelap. Dua depa melangkah ke air sudah setinggi betis Si Bungsu, dia tegak sambil menatap ke air di depannya. Tangan kanannya mengangkat galah yang sudah diruncingkan itu setinggi bahu. Tibin menatap dengan tegang, begitu juga dengan Handoi dan Duktio di bawah pohon sana. Tiba-tiba Si Bungsu menghunjamkan galah bambu itu ke sebelah kanan, galah itu meluncur sekitar 4 depa, kemudian tertancap, Si Bungsu melangkah 2 depa, meraih galah itu, dan mengangkatnya. Namun galah itu kosong. Wow, ikan-ikan itu malu padamu, nona kecil, ujar Si Bungsu pada Tibin. Gadis itu tersenyum, melepaskan nafas yang tadi tertahan, dan saat itu tiba-tiba Si Bungsu menghunjamkan lagi galah yang runcing itu ke air, tetap ke arah kanannya. Kali ini galah itu tidak dihunjamkannya sambil dilepaskan seperti tadi. Bahagian ujung galah yang 10 depa itu tetap dia pegang. Ujung galah itu kelihatan menggeletar. Dan ketika diangkat Si Bungsu, terlihat seekor yang agak putih, besarnya tak kurang dari sebesar paha Tibin, beratnya barangkali sekitar 10 kilo, tersate, menggelepar-gelepar. Dapat, wow, dapat, teriak Tibin sambil melangkah ke air. Si Bungsu menyerahkan galah itu padanya, Tibin lalu membawa ikan besar itu ke darat. Tunggu, ikan itu harus kita buang isi perutnya, ujar Si Bungsu sambil mencabut parang yang dia sisipkan di pinggang. Tibin menyerahkan kembali galah itu kepada Si Bungsu. Si Bungsu mencabut ikan itu dari galah, meletakkannya di tanah, kemudian membelah perutnya, mengeluarkan isi perut ikan itu dan melemparkannya ke rawa. Hei, ikan ini bertelur, ujar Si Bungsu memperhatikan bagian di atas rongga perut ikan itu. Telurnya banyak sekali. Pernah makan telur ikan? Tanya Si Bungsu. Tibin yang duduk mencangkung di samping Si Bungsu menggeleng. Nah, nantikan rasakan betapa nikmatnya rasa telur ini, ujar Si Bungsu sambil mencuci ikan itu di rawa. Namun ketika mereka sampai ke bawah pohon di mana dahan-dahan kering sudah disusun bersilang, masalah segera muncul. Tidak membawa korek api? Tanya Si Bungsu. Handoi menggeleng. Maafkan, saya lupa membawanya, korek itu terletak di atas tungku, ujar Duktio dalam nada bersalah. Tibin menatap pada Si Bungsu. Si Bungsu mengerdipkan mata kepada gadis itu. Anda membawa korek api kan? Ujar gadis itu tersenyum, sambil membalas kerdipan Si Bungsu. Si Bungsu menggeleng. Anda bohong? Pasti ada, ujar Tibin. Sungguh mati, saya tidak merokok. Untuk apa saya membawa korek api? Ujar Si Bungsu sambil menyerahkan ikan besar itu pada Handoi. Cari kayu hidup sekitar 1 depa, runcingkan dan tusuk ikan ini dari ekor sambil mulutnya, agar mudah dibakar. Kita coba menghidupkan apinya, ujar Si Bungsu. Dia menatap keliling, mencoba menembus kegelapan untuk melihat kalau di sekitar itu ada batu. Namun dari struktur tanah dan pepohonan rawa ini sebenarnya dia sudah tahu, tidak akan ada batu walau sebesar kelingking di areal ratusan meter di sekitar mereka. Kau benar-benar ingin makan ikan besar itu, ujar Si Bungsu pada Tibin. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 581. Ya, saya lapar sekali. Tapi bukan karena lapar itu, saya ingin menikmati bagaimana benar enaknya telur ikan, ujar Tibin. Si Bungsu menggelengkan kepala. Kenapa menggeleng? Ada keinginanmu yang lebih besar dari sekedar mencicipi rasa telur ikan itu, ujar Si Bungsu. Apa, ujar Tibin, yang sangat kau ingin tahu, nona kecil, adalah bagaimana cara aku membakar ikan itu tanpa korek api, bukan, ujar Si Bungsu. Tibin ternganga, sungguh, itulah yang memang paling diinginkannya. Perutnya memang lapar. Dia memang ingin sekali merasakan bagaimana enaknya telur ikan itu. Namun yang paling diinginkannya adalah bagaimana lelaki hebat yang selalu datang dalam mimpinya ini bisa menghidupkan api. Iya, kan? Tanya Si Bungsu. Tibin mencibir, kemudian menggeleng 2 kali. Syukurlah kalau memang tidak, kita makan daging ikan mentah saja. Ucapan Si Bungsu belum berakhir, segera dipotong oleh cubitan Tibin ke lengannya. Loh, kau mencubit, benarkan yang aku katakan? Tibin kembali mencibir, kemudian menggeleng. Namun cubitan tangannya semakin kuat ketika ia lihat Si Bungsu akan menjawab seperti tadi. Baik, kau memang tak ingin melihat. Aku yang ingin pamer bagaimana nenek moyang kita dulu menghidupkan api, bukan, ujar Si Bungsu. Ya,
harus begitu, ujar Tibin sambil kembali menguatkan cubitannya, sehingga si bungsu terpekik. Tibin mengikuti si bungsu ketika melangkah ke arah dahan-dahan kering yang sudah tersusun itu, berjongkok dan mengambil sebuah dahan sebesar lengan yang cukup keras. Dengan parang dia potong dahan itu, yang sepotong dia belah dua. Dari dahan yang terbelah dua itu, yang sebelah dia potong hingga panjangnya tinggal sejengkal. Kemudian dia raut hingga sebesar jari, lalu ujungnya dia runcingkan, yang sepotong lagi, yang masih utuh sebesar lengan, dia tetak, sehingga pada dahan itu tercipta lubang sebesar ibu jari dengan kedalaman sekitar 3 cm, dahan kering sebesar lengan itu dia letakkan di tanah dekat dahan-dahan kering yang sudah tersusun rapi itu. Pegang ini, ujar si bungsu menyerahkan kayu sebesar ibu jari yang ujungnya sudah agak runcing itu. Kemudian dia membuka jam tangannya, menekan jam tangan itu beberapa kali. Tiba-tiba dari badan jam itu melenting kawat baja halus sepanjang lebih kurang 1 meter. Kawat itu dia gelungkan dengan kuat beberapa kali ke kayu Tibin. Kemudian si bungsu mengumpulkan segenggam semak kering. Kemudian dia atur semak kering itu agak menutupi lubang di dahan yang dia buat tadi. Kemudian berjalan ke arah Kit dan mengambil sebuah handuk kecil dari tasnya. Baik, berdoalah, semoga api ini bisa hidup, ujarnya sambil membelah handuk itu menjadi 2 bahagian, masing-masing dia lilitkan ke tangannya. Kemudian dia ambil kayu kecil yang dipegang Tibin. Saya akan memutar dahan kecil ini, jika saya beri tanda, terjadi gesekan ketika kayu ini berputar, Anda yang menekannya, nona kecil, jika saya katakan keras, tekan dengan keras oke, ujar si bungsu pada Tibin. Gadis itu mengangguk sambil meraih dahan yang dibelah si bungsu tadi. Mereka berempat berlutut mengitari dahan kering berlobang yang ditutupi rumput kering halus itu. Si bungsu memasukkan ujung kayu runcing yang dia lilit dengan kawat baja tersebut ke lubang kecil itu. Kemudian dia mulai menarik kawat baja yang sebelah kanan dengan mengendurkan yang sebelah kiri. Hanya sesaat, kini giliran kawat sebelah kiri yang dia tarik dan sebelah kanan yang dia kendurkan. Dalam beberapa tarikan, kayu itu mulai berputar. Makin lama putarannya makin kencang seperti gasing. Yap, tekan, ujar si bungsu perlahan ketika kayu kecil itu mulai berputar laju. Tibin menekankan belahan kayu di tangannya kebahagiaan atas kayu yang berputar ligat itu. Terjadi gesekan antara ujung kayu yang agak runcing itu dengan tepi lubang di dahan kayu kering yang di bawahnya. Agak keras, ujar si bungsu. Tibin menekan agak keras. Gesekan kayu yang berputar kencang itu menimbulkan panas. Makin lama makin kencang, makin lama gesekan itu meningkatkan panas di 2 kayu yang bergesekan tersebut. Tiba-tiba asap mengepul sedikit dari gesekan kedua kayu kering itu. Hidup, sorak Tibin sambil melepaskan tekanannya pada kayu itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 582. Namun saat itu pula sorak gadis itu terhenti. Karena begitu tekanan dilepaskan Tibin, ujung kayu yang berputar itu terangkat dan lepas dari lubang kecil tersebut. Asap pun lenyap dan si bungsu menarik nafas, wajahnya berpeluh. Apanya yang hidup, ujar si bungsu sambil tersenyum. Tibin terdiam. Biar saya yang menekannya, ujar Handoi. Tidak, biar Tibin, agar dia punya andil dan belajar bagaimana menghidupkan api, Anda dekatkan rumput-rumput halus itu ke lubang kayu jika berasap, ujar si bungsu sambil kembali menarik-narik baja di 2 tangannya. Siap, ujarnya pada Tibin setelah kayu itu mulai berputar kencang. Tibin mengangguk, si bungsu kembali memutar gesing panjang itu. Yap, tekan, ujarnya. Tibin menekan, beberapa saat asap kembali kelihatan sedikit, makin lama makin banyak. Handoi, rumputnya, ujar si bungsu. Handoi mendekatkan rumput kering dan halus itu ke sekitar ujung kayu yang berputar ligat di permukaan lubang dahan kayu kering itu. Asap semakin banyak, si bungsu semakin kuat memutar kayu tersebut. Panas yang timbul akibat gesekan yang amat kuat antara 2 kayu kering itu menimbulkan panas yang makin tinggi. Lalu, tiba-tiba ada percik api memakan rumput kering tersebut, lalu lagi, api menyala kecil, lalu lagi, Handoi menambah rumput keringnya. Si bungsu sampai berpeluh memutar kayu itu. Lalu, wus, nyala, seru Tibin takjub. Nyala, seru Duktio dan Handoi hampir bersamaan. Si bungsu terduduk di tanah bermandi peluh. Kemudian dia membuka gulungan kawat baja tersebut dari kayu kecil itu. Kemudian menekan tombol di jam tangannya. Wuut, kawat baja itu segera tergulung dan masuk kebahagiaan bawah plat jam tersebut. Dengan mengeluarkan suara klik yang halus, sisi jam itu kembali menutup. Kawat baja halus itu pun lenyap dari pandangan. Handoi cepat menambahkan rumput dan dedaunan kering. Api pun menyala, makin lama makin besar. Duktio, menyusun hati-hati, ranting-ranting kecil ke api yang memakan ranting-ranting dan dedaunan kering. Api itu segera memakan ranting-ranting kering tersebut. Handoi dan Duktio secara hati-hati memindahkan susunan dahan kering tadi ke atas api yang menyala itu. Hanya dalam waktu tak begitu lama,
tempat mereka di bawah pohon besar itu sudah terang benderang oleh api unggun. Si bungsu berdiri, berjalan ke belukar sekitar 10 depa dari pohon itu, memotong 2 buah dahan kayu sebesar lengan, menyisik ranting-rantingnya, meninggalkan sebuah cabang dan memotong cabang itu sekitar sejengkal. Dia kembali ke dekat api unggun, menancapkan kedua dahan itu masing-masing di sisi yang berlawanan pada api unggun tersebut. Taruh ikannya, Han, ujar si bungsu. Han Doi mengambil ikan yang sudah dia tusuk dengan kayu sebesar ibu jari kaki dan panjangnya hampir sedepa, kemudian meletakkannya pada 2 cabang pendek dan sudah tersedia di dahan yang tadi ditancap si bungsu. Kini ingan itu tepat berada di tengah api unggun yang semarak itu. Terdengar bunyi berdesis ketika lidah api menjilati tubuh ikan besar tersebut. Han Doi cari dahan-dahan kayu kering yang lebih besar, agar apinya tetap menyala sampai pagi. Nona kecil, kau jaga baik-baik ikan itu agar tak jadi arang, nanti kau tak jadi menikmati telur ikanmu. Saya akan cari garam, agar ikan itu tak hambar, ujar si bungsu sambil berdiri. Dia mengambil sebuah puntung yang agak besar dan masih menyala, kemudian melangkah ke rawa, menyuluhi beberapa pohon perdu yang tumbuh di air sebatas paha itu, kemudian mengambil 5-10 lembar pucuk daun dari 3 pohon yang berbeda, dilemparkannya sulu puntung menyala tersebut ke dalam air, kemudian dengan kedua tangannya dia remas daun-daun tersebut, kemudian dia celupkan ke dalam air, kemudian mencicipi air remasan 3 jenis pohon tersebut. Masih banyak rasa asamnya, ujarnya perlahan. Kemudian dia melangkah lagi ke salah satu jenis pohon semak-semak yang salah satu daunnya yang dia ambil tadi, kemudian dia kembali meremas dengan daun yang sudah dia ambil tadi. Setelah itu dia kembali cicipi air remasan tersebut. Lumayan, bisiknya sambil melangkah ke darat. Di dekat api unggun Duktio dan Han Doi tengah memasukkan kayu-kayu kering ke api. Mereka yang sejak tadi sudah memperhatikan si bungsu di rawa, melihat anak muda itu membawa segenggam dedaunan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 583. Coba cicip, apa rasanya, ujar si bungsu pada Duktio. Duktio menadahkan telapak tangannya, si bungsu meremas daun itu perlahan. Air menetes ke telapak tangan lelaki tersebut. Han Doi yang ingin tahu juga berbuat hal yang sama. Tibin juga tak mau ketinggalan, menampungkan telapak tangannya. Mereka sama-sama mencicipi air perasan dedaunan tersebut dengan menjilati tangan masing-masing, dan ketiga orang Vietnam itu merasa heran. Kendati agak sepat-sepat sedikit, namun air remasan daun itu memang asin, sebagaimana jamaknya rasa garam. Serasa garam? Tanya si bungsu. Duktio mengangguk, Han Doi mengangguk, hanya Tibin yang menggeleng sambil mencibirkan bibirnya. Tidak asin? Tanya si bungsu pada gadis itu menggeleng. Lalu rasa apa? Asam? Juga tidak. Lalu rasa? Pahit? Tidak, jawab Tibin. Lalu rasa apa? Memang ada sedikit rasa asin, tapi aku rasa bukan karena dedaunan itu. Rasa asin itu pasti dari keringat tanganmu, ujar Tibin. Duktio ingin marah pada anaknya, yang dia anggap kelewatan, tapi melihat si bungsu tersenyum, dan malah kemudian tertawa renyah atas kebandelan Tibin, dia ikut tersenyum. Han Doi, sayat-sayat ikan ini, agar tetesan air asin ini bisa merasuk ke dagingnya, ujar si bungsu. Setelah ikan itu disayat di beberapa bagian, si bungsu meneteskan air remasan kayu tersebut. Putar ikannya Han Doi, ujar si bungsu. Han Doi memutar kayu pemanggang ikan tersebut, bahagian atas dia putar ke bawah, ke arah api yang menyala, kemudian kembali menyayatkan mata parangnya yang amat tajam pada ikan tersebut. Si bungsu kembali meneteskan remasan dedaunan tadi, bau harum segera merebak di bawah kayu yang rindang tersebut. Ketika saatnya ikan tersebut akan diangkat, si bungsu meletakkan di atas beberapa daun lebar yang disatukan, kemudian membelah perutnya, mengeluarkan telur ikan tersebut, yang besarnya sekitar selengan lelaki dewasa, kemudian kembali dia ambil daun yak tadi dia remas. Dia teteskan air remasan daun tersebut, lalu dipotong-potongnya, bagian terbesar dia berikan pada Tibin. Ini untukmu, nona kecil, nikmatilah. Tibin meniup-niup telur ikan bakar tersebut, menghilangkan panasnya, kemudian mencicipi sedikit, kemudian sedikit lagi, lalu disuapnya besar-besar, mulutnya penuh sesak, matanya mendelik-delik saking enaknya. Enak, tanya si bungsu sambil mengunyah daging ikan tersebut. Tibin menggelengkan kepala, Duktio mendelikkan mata pada anaknya. Kalau tak enak kenapa habis semua, ujar si bungsu acuh tak acuh. Karena saya lapar, karena tidak ada yang mau dimakan, jawab Tibin tak mau kalah. Rasa apa telur ikan itu? Sebenarnya enak, kalau saja, dia sengaja menggantungkan kata-katanya. Si bungsu tahu sambungan kata-kata Tibin yang tak mau kalah tersebut, dan dia pura-pura tidak tahu, dia tetap bertanya, karena dia ingin Tibin melanjutkan kedegilannya. Kalau saja apa? Yah, kalau saja terbercampur dengan air telapak tanganmu,
jadi air telapak tanganmu yang membuat telur ikan ini tidak enak, ujar Tibin, ucapannya yang memang sudah diduga si bungsu akan dilontarkan gadis itu. Semua tertawa, mereka memakan daging ikan sebesar paha orang dewasa itu, rasanya teramat sangat nikmatnya, sampai ludes, kemudian dengan diterangi cahaya api unggun, mereka mempelajari peta daerah rawa tersebut. Hei lihat, tempat kita ini sebuah pulau di tengah danau, bahagian berlawanan dengan yang memburu kita kemarin malam, ujar si bungsu, sambil menunjuk sebuah titik kecil di peta. Duktio dan Handoi memoloti peta itu. Anda yakin tempat kita berada ini sebuah pulau? Tanya Handoi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, si bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 584. Ya, saya yakin itu, struktur tanah dan pepohonannya, struktur lumpur dalam air tadi, mengindikasikan secara kuat bahwa tempat kita ini sebuah pulau di tengah danau. Lagi pula, sebelum kita tadi menepi saya sudah menduga ini sebuah pulau, ada bahagian daratan yang seolah-olah menghilang di ujung kanan sana, ini berarti bahagian ujung pulau ini, jarak pulau ini ke tepi kanan, ke sisi kita diburu kemarin malam, menurut peta ini sekitar 1 kilometer, jarak ke tepi kiri hanya 100 meter, ujar si bungsu, sambil menunjuk ke beberapa bagian di peta tersebut. Mereka sama-sama terdiam setelah itu, sampai akhirnya si bungsu kembali bicara perlahan. Dari peta ini, jika tetap memakai rakit, kita baru bisa mencapai ujungnya, yaitu tempat terdekat ke bukit-bukit batu ini, di mana para tawanan Amerika disekap, sekitar sore besok, ujar si bungsu menunjuk bukit-bukit dimaksud, setelah memperhatikan peta itu dengan seksama. Baik Duktio maupun Handoi hanya diam mendengarkan, mereka paham kemana arah ucapan si Baksu. Tibinlah yang kemudian bicara. Maksud Tuan dengan jalan darat, setelah melintasi bagian danau yang 100 meter ini, tempat ini lebih cepat dicapai, si bungsu menatap gadis itu kemudian mengangguk. Maksud Tuan, agar lebih cepat sampai di sana, Tuan seorang yang akan pergi, dan kami bertiga menanti di sini sampai Tuan membawa tawanan itu kemari. Duktio dan Handoi terkejut mendengar ucapan Tibin, namun si bungsu menatap gadis itu dengan nanap-nanap. Engkau cerdas sekali, adikku. Aku bukan adikmu, sergah Tibin. Sergahannya yang kuat itu membuat Duktio dan Handoi kaget bukan mainnya. Titi, ujar ayahnya dengan nada menahan marah. Namun kemarahan Duktio itu dilerai si bungsu dengan tatapan sambil menggelengkan kepala kepada Duktio. Si bungsu menatap gadis itu tepat-tepat. Tibin balas menantang tatapan si bungsu. Kau kira aku anak-anak? Kembali Tibin menyerga dengan suara tajam. Dan untuk kesekian kalinya ayahnya serta sepupunya dibuat kaget dan heran. Yang tak kaget dan heran adalah si bungsu. Dia paham benar apa yang ada di dalam hati gadis cantik di depannya ini. Namun dia tak ingin gadis ini terseret perasaan yang amat di luar kontrol pikiran warasnya. Engkau ingin tetap ikut, Titi, ujarnya perlahan tanpa melepaskan tatapannya dari mata Tibin, yang juga masih saja nanap menatapnya. Aku tak ingin belas kasihanmu, kembali gadis itu bersuara ketus. Si bungsu mengulurkan tangannya bermaksud membelai kepala gadis itu. Namun gadis itu menepis tangan si bungsu dengan kasar. Namun, mana mau si bungsu ditepis begitu. Dengan gerakan yang amat cepat menyambar bahu Tibin, kemudian merenggutkannya sehingga gadis itu jatuh di pelukannya. Tibin meronta, memukul dan mencakar. Namun si bungsu tak melepaskan dekapannya dari tubuh gadis itu, sembari memberi isyarat pada Duktio dan Handoi agar tak bersuara. Dan akhirnya Tibin membalas memeluk si bungsu, kemudian terdengar tangisnya. Aku tak mau kau tinggalkan, bungsu, aku akan bunuh diri jika kau tinggalkan, ujarnya di antara tangis. Handoi ternganga mendengar ucapan adik sepupunya itu. Duktio seperti tak percaya dengan apa yang didengarnya, untuk kemudian menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku takkan meninggalkanmu, percayalah, ujar si bungsu perlahan sambil membelai kepala gadis itu. Engkau akan meninggalkan aku, karena diriku terlalu kotor untukmu, isak Tibin. Jangan berkata begitu, Tibin, jangan berkata begitu, ujar si bungsu. Jangan panggil lagi aku, adik, aku seorang wanita, bisik Tibin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, si bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 585. Duktio tiba-tiba merasa luluh melihat nasib anaknya. Dia paham benar, anak gadisnya yang baru berusia 15 tahun ini belum pernah jatuh hati. Dia lalu teringat cara anak gadisnya itu menatap lelaki dari Indonesia ini. Sepanjang perjalanan di atas rakit, bahkan ketika dia berada dalam pelukan si bungsu di belantara, saat awal melarikan diri, Duktio tiba-tiba arif, anak gadisnya jatuh hati pada lelaki dari Indonesia itu. Dia merasa sesuatu tersekat di tenggorokannya, dia tak tahu harus berbuat apa. Baik, engkau akan pergi bersamaku, Titi, engkau akan bersama denganku ke bukit-bukit itu,
kita bersama-sama membebaskan tawanan itu, oke, ujar si bungsu menghibur. Tibin mengangguk dalam pelukan si bungsu. Sementara Handoi bangkit, dia memberi isyarat akan kerakit, si bungsu mengangguk, Duk Tio memasukkan 2 potong kayu kering ke api unggun, kemudian dia juga memberi isyarat pada si bungsu bahwa dia akan pergi ke rakit yang jaraknya hanya beberapa depa dari api unggun. Si bungsu menyandarkan punggungnya ke pohon besar itu, kemudian meluncurkan kaki, lalu perlahan dia lepaskan pelukannya pada tubuh Tibin, menatap ke mata gadis itu tepat-tepat. Tidakkah engkau dapat menerimaku sebagai abangmu? Bisiknya perlahan. Kendati dia berusaha agar ucapannya sangat perlahan, namun ucapannya itu tetap terdengar Duk Tio dan Handoi, yang ternyata belum tidur. Titi, karena saya seusia dengan abangmu, anggap aku ini abangmu, oke? Tibin menatap tepat-tepat ke mata si bungsu. Engkau mencintai gadis yang di kapal perang itu, ujar Tibin perlahan sambil menatap ke mata si bungsu. Si bungsu dibuat kaget oleh pertanyaan itu, dia tahu, yang dimaksud Tibin pastilah Ami Florence, adik Leduan. Ditatapnya mata Tibin, kemudian dia menggeleng. Dia lebih cantik dari aku, ujar Tibin. Bulu tengkuk si bungsu dibuat merinding oleh pertanyaan ini. Dia menggeleng dan gelengannya memang jujur. Engkau lebih menyukai dia dari aku, karena aku bekas diperkosa puluhan ten, ujar Tibin terhenti. Dihentikan oleh tamparan si bungsu. Duk Tio mendengar ucapan anaknya. Handoi mendengar ucapan sepupunya. Mereka juga mendengar tamparan. Mereka yakin yang menamparkan si bungsu, sebab, bersamaan dengan suara tamparan itu kata-kata Tibin terputus. Baik Duk Tio maupun Handoi ingin bangkit dari berbaringnya, namun mereka sama-sama tak melakukan hal itu, mereka tetap berbaring diam. Sementara itu mereka kembali mendengar suara Tibin, yang diucapkan perlahan namun dengan nada mendesak. Katakan, kau tak suka padaku karena aku, gadis itu menghentikan ucapannya, karena dia lihat tangan si bungsu siap-siap menempelengnya. Mereka bertatapan seperti akan berbunuhan, namun akhirnya si bungsu mengulurkan tangan, dan Tibin kembali menyandarkan dirinya ke dada lelaki dari Indonesia itu. Jangan pernah kau sebut lagi, engkau bekas diperkosa puluhan tentara Vietnam itu, jika engkau sendiri tak mau melupakannya, maka tak seorang pun yang bisa menolongmu untuk sembuh dari trauma itu, engkau berusaha melupakannya. Salah satu cara untuk itu adalah dengan tak lagi menyebut-nyebut peristiwa itu, mengerti engkau Tibin? Gadis itu menangis terisak, kemudian mengangguk. Dalam posisi berpelukan itu, mereka saling berdiam diri, lama sekali. Engkau mencintai gadis di kapal perang itu, tiba-tiba Tibin mulai lagi, si bungsu menarik nafas panjang, diciumnya rambut gadis itu perlahan, kemudian dia berbisik. Aku memang menyukainya, Tibin, kami bertemu dan bersama-sama selama beberapa hari. Amatlah tidak wajar kalau orang bisa jatuh cinta padahal baru beberapa hari saling mengenal, bukan, ujar si bungsu. Yang kau maksud dirimu atau diriku, ujar Tibin yang merasa tersindir oleh ucapan si bungsu. Si bungsu tersenyum. Untung saja Tibin tidak sedang menatap padanya, sehingga gadis itu tak tahu kalau dia tersenyum. Si bungsu tersenyum karena gadis itu ternyata peka dan tajam sekali perasaannya. Dia memang tak bermaksud menyindir, namun sekedar menasehati, bahwa amatlah tak baik kalau orang cepat jatuh hati. Kau menyindirku, bukan, ujar Tibin perlahan, namun dengan nada menyerang. Si bungsu dibuat gelagapan, tidak menyindir, hanya menasehati. Umurku jauh lebih tua darimu, seusia abangmu. Wajar kalau aku memberi nasihat bukan? Ya, tapi kau bukan abangku, ujar Tibin. Si bungsu kembali menarik nafas panjang, dia belum pernah bertemu dengan gadis berhati keras seperti ini dan degilnya juga seperti ini. Dia tak habis pikir, kenapa gadis secantik Tibin ini juga mempunyai sikap sekenyal ini. Betul engkau belum mencintai gadis Indo itu? Kembali si bungsu dikagetkan dan dibuat jengkel dengan oleh serangan pertanyaan Tibin, yang masih saja menyandarkan kepala ke dadanya. Dia jadi jengkel atas, belum, yang diucapkan gadis ini. Kata yang sepatah itu pasti menyindirnya. Apa maksudmu dengan kata belum itu? Kenapa pertanyaanmu tak berbunyi? Betul engkau tidak mencintai gadis Indo itu? Kenapa harus pakai, belum, cecar si bungsu. Tibin tertawa renyah, alamak. Jengkel hati si bungsu mendengar tawa renyah itu, sebenarnya tawa itu sangat merdu. Kalau saja mereka dalam kondisi dan situasi biasa. Tapi kini, kondisi dan situasi memang tidak biasa. Dia sedang berusaha agar gadis itu tidak tersesat mencintainya. Dan ketika dia berusaha seperti itu, dia ditertawakan. Oh, alangkah jengkelnya. Apa yang kau tertawakan? Ujar si bungsu berusaha menahan sabar, dengan tetap memeluk bahu Tibin. Yang mana yang harus kujawab duluan? Pertanyaan yang pertama tadi atau kenapa aku tertawa? Ujar Tibin sambil kembali memperdengarkan tawa renyahnya. Alamak, pertanyaan dan tawa itu seperti menusuk-nusuk puncak kada si bungsu. Saking jengkelnya,
tawa renyah yang indah dan menyenangkan yang keluar dari bibir gadis itu samapi ke telinga si bungsu seperti tertawa kuntilanak. Dengan bibirnya yang merah bak delima, yang bentuknya amat sensual, gadis itu mendesah perlahan. Yang mana harus dijawab dulu, yang ketika dia dalam keadaan di puncak jengkel itu, tiba-tiba pula Ti Bin mengangkat kepala, menatap dari jarak hanya sejengkal ke mata si bungsu. Mungkin gadis itu tahu benar hati si bungsu sedang di puncak jengkel. Tapi dia bukannya berusaha meredakan, malah makin menambah-nambah bensin. Alamak oi, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 586. Si bungsu hampir terlambung saking kaget dan jengkel yang tak tertahankan. Mendengar gadis itu menyebutnya dengan kata, yang, dan bibirnya tersenyum pula. Tapi dia cepat sadar, puncak kadanya sedang ditusuk-tusuk gadis ini. Dia memutuskan untuk membalas, tak mau berdiam diri lagi. Maksudmu dengan kata, yang, itu adalah singkatan dari kata, sayang, sergah Ti Bin dengan cepat. Ala amak oi, sakitnya hati si bungsu. Bukan singkatan, sayang, tapi singkatan, eyang, bukan, serang si bungsu, berusaha membalikkan serangan. Eyang artinya adalah mbah, dalam bahasa kampungku artinya iniak atau datuk, itu yang kau maksudkan, sambung si bungsu. Ti Bin kembali menyandarkan kepalanya ke dada si bungsu, mati kau, ujar si bungsu dalam hati, yang merasa kemenangan di pihaknya. Oh, itu artinya kampungmu, di kampungku ini, eyang itu artinya, kekasih tercinta, itu pula maksudku, ujar Ti Bin perlahan. Ondeh makoi, suara perlahan gadis itu sampai ke telinga si bungsu seperti gergaji kayu memotong batu, kata-kata Ti Bin yang membelok-belokkan arti kata, yang sekaligus membelokkan serangan menjadi berbalik pada si bungsu, membuat si bungsu merasa ingin berkentut-kentut saking jengkelnya. Buat sesaat si bungsu kehilangan kata-kata untuk membalas balik. Dia kehilangan kata karena hatinya dibalut rasa jengkel yang amat sangat, tersebabkan dikalahkan secara telak dalam perang kata-kata barusan ini. Jika engkau belum mencintai gadis Indo di kapal perang itu, tentunya engkau masih mencintai Michiko. Kalau saja petir menyambar kepalanya, si bungsu takkan kaget seperti ini. Suara Ti Bin masih perlahan, kepalanya masih menyandar. Namun ucapan gadis itu memang mendatangkan akibat yang luar biasa, si bungsu menjadi menggigil. Ti Bin mengangkat kepala, menatap pada si bungsu. Ada apa? Tanyanya perlahan sembari jarinya meraba wajah si bungsu. Upik, dari mana kau mendapatkan nama Michiko itu? Tanya si bungsu perlahan tapi bernada tajam. Beberapa kali dia juga datang ke dalam mimpiku, ujar Ti Bin sembari kembali berniat menyandarkan kepalanya ke dada si bungsu. Namun si bungsu menahan bahunya agar bisa menatap gadis itu dengan jelas. Tak pernah kau sebutkan sebelum ini tentang dia, yang kau sebutkan hanya gadis di kapal perang itu, ujar si bungsu dengan wajah berkeringat. Saya baru menyebutkannya, ujar Ti Bin sembari membalas menatap si bungsu. Dia juga pernah datang ke dalam mimpimu, tanya si bungsu perlahan. Ti Bin mengangguk, 2 kali, pertama 2 hari sebelum aku dikeluarkan dari sekapan Vietnam, kedua ketika engkau sudah datang ke rumahku, dalam tidurku setelah aku diberi obat, tutur Ti Bin perlahan. Bagaimana rupanya orang yang bernama Michiko itu? Tanya si bungsu menyelidik. Penyelidikan yang tak diperlukan, karena pertama, Ti Bin memang belum pernah mengenal Michiko, dan tak tahu hubungan orang-orang yang datang ke dalam mimpinya. Kedua, tak ada urusannya membuat-buat cerita yang tak dia mengerti. Ti Bin lalu menceritakan ciri-ciri Michiko yang datang ke dalam mimpinya. Dia mengatakan sesuatu padamu, ujar si bungsu dengan persaan yang nyaris tak percaya bahwa orang-orang yang tidak saling mengenal bisa bertemu di dalam mimpi. Dia bercerita panjang, ujar Ti Bin. Apa yang dia ceritakan? Ujar si bungsu mulai berkeringat. Dia ceritakan bahwa engkau adalah lelaki yang sangat dia cintai. Bahkan sampai kini, kendati dia menikah dengan lelaki lain di Amerika, dia menikah karena putus asa, menyangka kalian tak akan pernah lagi bertemu, dan dia berpesan, agar menjagamu baik-baik. Selain itu, Ti Bin menghentikan ceritanya. Si bungsu menatapnya dengan nanap-nanap. Engkau ingin tahu apa yang dia katakan terakhir padaku? Ujar Ti Bin. Katakanlah, dia mengatakan, bahwa dia yakin, aku bisa membahagiakanmu. Mereka sama-sama berdiam diri. Si bungsu tak habis pikir, bagaimana mungkin gadis ini melihat begitu banyak tentang dirinya di dalam mimpinya. Sementara Ti Bin berdiam diri menanti jawaban si bungsu atas ucapannya yang terakhir. Tidak sepatah pun bohong terdapat dalam semua ucapan yang kukatakan menyangkut mimpiku itu, bungsu, ujar Ti Bin lirih. Si bungsu menatapnya, kemudian memeluk bahu gadis itu. Aku yakin, tak sepatah pun engkau berbohong. Teti, ujar si bungsu perlahan. Engkau yakin akan semua yang kukatakan? Si bungsu mengangguk, kendati Ti Bin tak melihat dia mengangguk. Tapi dari dalam dekapan dia tahu si bungsu mengangguk. Juga yakin aku juga bisa membahagiakanmu? Aku yakin.
Titi, aku yakin engkau bisa membahagiakanku, dengan menganggap aku abang atau pamanmu, aku akan sangat bahagia. Ti Bin mengangkat kepala, menatap pada si bungsu. Tidakkah kau bisa menerima aku sebagai wanita, bukan sebagai anak-anak? Mereka bertatapan, si bungsu harus mengakui bahwa dia amat terpesona pada kecantikan gadis belia ini. Namun terpesona dan mengagumi, bukan berarti mencintai. Ada jarak yang amat jauh dan jelas antara mengagumi dengan mencintai. Berapa usiamu kini, Titi? Apakah usia menjadi hal yang penting untuk saling bisa mencintai? Si bungsu kembali menarik nafas. Dia tak tahu harus keluar dari benang kusut yang tiba-tiba muncul antara dia dengan keluarga Handoi ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 587. Apakah setiap lelaki membenci setiap gadis yang telah ternoda? Ucap Ti Bin terhenti ketika dekapan tangan si bungsu di mulutnya. Engkau harus melupakan itu, Titi. Engkau seorang gadis yang cantik. Jika kelak kita bisa keluar dari belantara ini dengan selamat, akan banyak lelaki yang amat pantas, berpangkat dan kaya, dan yang bisa kau pilih untuk suamimu, bisik si bungsu mencoba memberi pengertian kepada Ti Bin. Apakah kau tak jadi menikah dengan Michiko karena tidak berpangkat dan kaya? Ujar Ti Bin memburu. Si bungsu gelagapan. Dalam kasus saya dengan Michiko ada faktor nasib yang bermuara dengan takdir yang amat luar biasa, yang tak mampu kami merubahnya, ujar si bungsu. Ti Bin mengungkai pelukan si bungsu dari bahunya, dia menggeser diri ke dekat api unggun, kemudian kembali dia merebahkan kepalanya di dada si bungsu yang masih bersandar di pohon besar itu. Dalam hubunganmu dengan Michiko, engkau baru menyerah setelah nasib jatuh menjadi takdir yang tak terelakkan, barulah Michiko meninggalkan dirimu, dan kau meninggalkan dia, begitu bungsu? Tanya Ti Bin dari dalam pelukan si bungsu. Ya, begitulah, jawab si bungsu perlahan. Aku juga ingin begitu, bungsu. Aku mencintaimu sejak engkau memperlihatkan diri pertama kali dalam mimpiku. Dan aku takkan menyerah hanya karena nasib, aku akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah kuperoleh. Kecuali engkau memang tak menginginkan diriku. Sekarang engkau yang harus memberikan jawaban. Apakah engkau menginginkan diriku untuk menjadi kekasihmu atau tidak? Ujar Ti Bin sambil mengangkat wajah menatap si bungsu. Si bungsu sudah terlalu lelah, dia juga tak ingin melukai perasaan gadis ini. Jika dia katakan gadis ini akan remuk, bukan karena jawaban yang dia berikan, tetapi oleh aib besar yang menimpanya selama dalam sekapan tentara Viet Cong, hanya dia tak bisa mengerti, mengapa gadis ini begitu tajam perasaannya. Bagaimana mungkin dia tahu secara persis apa yang ada di pikiran orang lain? Namun sebelum dia menjawab, Ti Bin kembali menyambung perkataannya. Di negeri lain yang tak pernah atau tak lagi dilanda perang, anak-anak barangkali menjalani kehidupan mereka secara wajar. Di negeri kami ini, bungsu, tak satu pun yang bisa engkau harapkan secara wajar. Semua peristiwa ditentukan oleh kejadian sesaat. Benar, usiaku masih muda. Namun dalam usia semuda ini, saya sudah melihat tidak hanya demikian banyak orang terbunuh. Saya bahkan jadi saksi mata kekejaman dan pembunuhan yang dialami abang dan ibu saya. Saya tak pernah memimpikannya akan melihat begitu banyak peristiwa berdarah dan begitu banyak ketakutan. Namun itulah takdir saya. Dalam usia yang begini belia, saya sudah harus jadi korban kebuasan seks banyak lelaki. Ti Bin berhenti, dia kembali menyandarkan kepalanya ke dada si bungsu. Kini jawab pertanyaanku, bungsu, apakah engkau tak ingin menjadi lelaki yang akan kukasihi, dan membagi kasihmu agak sedikit? Ujung suara gadis itu tak hanya lirih tapi juga bergetar oleh isak. Si bungsu menjadi benar-benar terharu, dipeluknya gadis itu dengan erat. Jika engkau tak malu mencintai seorang lelaki yang jauh lebih tua darimu, jika engkau tahan hidup menderita, karena aku tak berpendidikan dan tak punya apa-apa, Ti Bin, aku berdoa semoga yang kau inginkan akan kau peroleh, ujar si bungsu. Ti Bin mengangkat wajah, menatap pada si bungsu. Aku mencintaimu, bungsu, maukah engkau menciumku? Si bungsu menarik nafas, dia tak tahu apakah yang dia ucapkan tadi benar, dan apakah yang akan dia lakukan saat ini juga benar. Jauh di lubuk hatinya, dia tetap tak bisa menerima kenyataan betapa jauhnya jarak usia yang membedakan dirinya dengan gadis ini. Namun dia benar-benar tak mau melukai gadis di depannya ini. Perlahan dengan lembut diraihnya wajah Ti Bin dengan kedua telapak tangannya, kemudian dengan lembut diciumnya mata gadis itu, lalu diciumnya keningnya, pipinya dan bibirnya, diciumnya dengan lembut dan lama, dan dirasakannya air mata gadis itu mengalir di pipinya. Dipeluknya Ti Bin dengan erat-erat. Jangan menangis, aku akan selalu menjagamu, bisiknya perlahan. Aku menangis karena baru kali ini mencintai dan dicintai seorang lelaki. Aku sangat bahagia, bisik Ti Bin sembari mempererat pelukannya di tubuh si bungsu. Si bungsu menarik nafas, matanya menatap ke arah rawa. Seperti mencoba menembus kegelapan kental di tengah rawa sana, dia akhirnya memutuskan,
selama dalam pelarian ini, dia akan mengasihi gadis itu. Dia yakin, jika kelak sampai di kota, dan gadis ini bisa kembali bersekolah serta hidup secara normal lagi, pikirannya pasti akan berubah. Dia yakin akan hal itu. Sekali lagi dia menikamkan tatapan matanya ke tengah rawa sana. Tak ada apapun yang terlihat, tak ada suara apapun yang terdengar, selain suara burung malam yang hilang timbul. Aneh, dia merasa ada sesuatu di tengah rawa sana, yang sedang menatap ke arah mereka yang berada di depan api unggun ini. Perlahan dia rebahkannya tubuh Tibin di atas tumpukan dedaunan kering di bawah pohon tersebut. Perasaan aneh yang mencekam itu semakin kuat, merasuk ke pikiran dan nalurinya. Setelah menyelimuti tubuh Tibin dengan sehelai kain, si bungsu mengambil sebuah ranting kecil. Ranting itu dia jentikan ke tubuh Han Doi yang sudah tertidur di sisi Duktio. Jentikan ranting itu demikian terarahnya. Han Doi segera terbangun, begitu bangkit tangannya meraih bedil yang terletak di sisinya. Kemudian menoleh arah si bungsu memberi isyarat agar Han Doi membangunkan Duktio. Han Doi mengguncang tubuh pamannya dengan perlahan. Lelaki itu terbangun, dan begitu diberi isyarat oleh Han Doi agar tak bersuara, dia segera meraih senjata laras panjang yang terletak di sampingnya. Si bungsu yang sudah duduk dekat api unggun, memberi isyarat agar kedua orang itu mendekat padanya. "Ada apa?" bisik Duktio begitu duduk dekat api unggun. "Sejak setengah jam yang lalu, saya berasa ada sesuatu di tengah rawa sana, yang sedang mengamati kita, dan apapun yang mengamat-amati itu, wujudnya adalah bahaya," ujar si bungsu perlahan. Duktio dan Han Doi menatap ke arah rawa yang kelihatan hanya gelap yang amat kental. Sambil duduk memegang bedil, si bungsu menunduk dan memejamkan mata. Dia berusaha menangkap gerak sehalus apapun di tengah rawa itu, untuk dipelajari apa gerangan makhluk yang sedang mengamati mereka. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 588. Cukup lama dia berbuat seperti itu, kemudian membuka mata dan menatap ke arah puncak pepohonan di rawa. "Adakah kalian mendengar sesuatu?" Han Doi dan Duktio mempertajam pendengaran. Kemudian menggeleng. "Kami tak mendengar apapun," ujar Han Doi. "Saya juga," ujar Duktio. "Juga tidak suara burung malam?" tanya si bungsu. Kedua orang itu menatap ke arah rawa. Kemudian menggeleng. "Itu yang mendatangkan rasa aneh pada diriku. Sejak setengah jam yang lalu, ketika saya masih bicara dengan Tibin, tiba-tiba suara burung malam lenyap. Ada sesuatu yang dahsyat, yang membuat mereka takut dan terbang jauh, atau tetap di tempatnya. Namun mereka berdiam diri," ujar si bungsu. "Apakah yang di tengah rawa itu tentara Vietnam?" tanya Han Doi. Si bungsu mengeleng. "Tidak ada gerak manusia yang tak bisa kutangkap. Setangguh apapun dia menyelinap. Yang mengintai kita kini bukan manusia. Namun wujudnya aku tak tahu. Tapi yang jelas, dia nampaknya tak menyerang kita karena takut pada nyala api," dan ucapannya yang terakhir membuat si bungsu sadar. Dia bisa mencoba dengan api. Diambilnya sebuah puntung sebesar lengan, yang apinya menyala dengan marak. "Siapkan senjata kalian. Saya akan melemparkan obor ini ke rawa sana. Apapun yang bergerak, siram dengan tembakan," ujar si bungsu. Han Doi dan Duktio memutar duduk. Dengan bertelekan di lutut kiri, mereka mengarahkan moncong bedil ke tengah rawa. Si bungsu perlahan membangunkan Tibin. Dia tak ingin gadis itu terkejut oleh suara tembakan. "Set, ada bahaya mengancam kita dari rawa sana. Tetaplah berbaring dan diam," bisik si bungsu. Si bungsu perlahan berdiri, kemudian memutar tegak menghadap ke rawa. Lalu tiba-tiba dia melemparkan puntung yang menyala di tangannya ke tengah rawa sana. Begitu puntung itu melayang, tiba-tiba wujud makhluk yang mengintai mereka itu segera menjadi jelas. Hanya saja, makhluk itu ternyata bukannya di bagian agak ke tengah rawa, melainkan sudah berada di pinggir, hanya sekitar 4 depa dari tempat mereka. Makhluk itu tak lain dari seekor ular raksasa berwarna hitam. Puntung api yang masih menyala itu dilemparkan justru persis ketika ular raksasa itu sedang akan melakukan serangan ke arah kelompok manusia di bawah pohon tersebut. Bahagian tubuhnya sudah keluar dari air sepanjang 5 depa, dan bahagian lehernya sudah melengkung ke belakang seperti busur panah. Gerak berikutnya dari ular itu adalah meluncurkan kepalanya ke depan, dengan mempergunakan lengkungan tubuhnya sebagai pegas. Saat itulah puntung dilemparkan, dan dengan sangat terkejut Duktio dan Han Doi memuntahkan peluru dari bedil mereka. Tembakan yang paling telak adalah yang dimuntahkan dari mulut bedil Han Doi, yang memang bekas tentara. Belasan peluru bedilnya langsung bersarang di atas tenggorokan ular raksasa itu, yang sedang meluncurkan ke arah mereka dalam keadaan ternganga lebar. Kemudian dengan suara mendesis, kepala ular raksasa itu jatuh sedepa dari tempat mereka. Tubuhnya yang panjang, sekitar 20 depa, menggeliat dan menggelepar ketika meregang nyawa.
Beberapa pohon sebesar paha berderak patah dihantam libasannya. Ular itu menggelepar beberapa saat, kemudian mati dengan matanya yang merah bak api mendelik menatap mereka. Tibin tak dapat menahan rasa ngeri dan terkejutnya, dia memekik dan memeluk si bungsu. Si bungsu menghapus keringat dingin yang tiba-tiba membersit di wajahnya. Duktio dan Handoi terhenyak lemas dan menggigil. Makhluk yang menyerang mereka ini benar-benar monster raksasa yang amat dahsyat. Kalau saja naluri si bungsu tidak menangkap isyarat adanya bahaya yang mengancam, sudah bisa dipastikan mereka akan berkubur di dalam perut ular yang mengerikan ini. Ular ini betina, yang jantan adalah yang bertanduk yang kita bunuh siang tadi. Ular ini adalah yang bertemu oleh kita saat akan membuat rakit, ujar si bungsu pada Handoi dengan suara terputus-putus. Handoi hanya bisa mengangguk. Dia masih dicekam teror dan ketakutan yang dahsyat. Ular betina ini nampaknya ingin membalas dendam atas kematian pasangannya. Bagi makhluk berpenciuman amat tajam ini tidaklah sulit mencium jejak musuh yang dicarinya. Buktinya, dengan mudah dia bisa menemukan tempat para pembunuhnya bermalam. Kita berangkat, ujar si bungsu. Dia memutuskan meninggalkan tempat itu karena tak ingin teman-temannya dicekam ketakutan berkepanjangan. Sebab kepala ular itu hanya sedepa dari mereka. Dan matanya masih mendelik, seolah-olah masih hidup. Selain itu, subuh nampaknya sudah turun. Mereka segera meninggalkan tempat ini. Duktio mengumpulkan parang dan bedil. Kemudian bersama Handoi mengangkat rakit itu ke rawa agak ke utara, menjauhi bangkai ular yang tergeletak di tepian di mana kemarin mereka mendarat. Kita berangkat, mari, bisik si bungsu kepada Tibin. Namun gadis itu masih menggigil dan menyurukkan wajahnya di dada si bungsu. Nampaknya tubuhnya menjadi lemas oleh ketakutan dahsyat tersebut, sehingga tak mampu bergerak. Si bungsu berdiri, menyerahkan parang dan bedil kepada Duktio. Kemudian dibopongnya tubuh Tibin ke rakit. Handoi mengumpulkan peta dan galah bambu yang berserakan di dekat api unggun. Kemudian cepat-cepat menyusul ke rakit. Mereka segera mengayuh rakit itu ke tengah dan dengan cepat menyelusup di dalam kabut, menyalip di antara pepohonan raksasa dan akar-akar rawa yang menjulai seperti kelambu dari dahan-dahan. Tak seorang pun di antara mereka yang bicara. Karena hari masih gelap, yang menggalah rakit di depan adalah si bungsu. Dengan nalurinya yang tajam dan hafalnya dia pada struktur belantara, dia dengan mudah mencari jalan di antara pepohonan yang dipalun kabut itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 589. Tibin tak mau jauh dari pemuda itu. Dia duduk di rakit sambil tangannya memeluk sebelah kaki si bungsu yang tegak menggalah. Handoi menggalah di bahagian belakang rakit. Sementara Duktio berjaga di tengah rakit, dengan bedil siap memuntahkan peluru. Dengan sikap waspada penuh, mata mereka nyalang menatap ke segala penjuru ke tempat-tempat yang akan dan sedang mereka lewati. Ketika subuh tiba dan sinar matahari menyinari bahagian-bahagian air rawa yang tak terlindung pepohonan, si bungsu melihat di sebelah kanan depan ada sebuah pohon berdahan banyak dan sela-sela daun bermunculan buahnya. Dia membelokkan rakit ke arah pohon besar tersebut, yang batangnya mencuat ke permukaan air. Kalian kenal pohon itu? Tanyanya sambil menunjuk ke pohon yang buahnya mirip buah apel. Handoi dan Duktio memperhatikan pohon itu dengan seksama, kemudian sama-sama menggeleng. Saya juga tak mengenalnya, namun dari daun dan warna pohonnya, buah itu nampaknya bisa dimakan, ujar si bungsu. Ketika rakit itu sampai di bawah pohon, si bungsu menjuluk setangkai buah berwarna kuning. Tangkai dengan 4 buah kayu itu jatuh ke rakit. Si bungsu mengambilnya sebuah, kemudian membasuhnya ke air, menciumnya, lalu menggigit buah tersebut. Tibin, Handoi dan Duktio memperhatikan dengan diam. Ada beberapa saat si bungsu mengunyah, lalu menelan. Wow, manis dan gurih, ujarnya sambil menggigit buah tersebut. Ganti kini ketiga orang Vietnam itu yang mengambil buah tersebut, membasuhnya ke air, dan memakannya. Dan mereka nampaknya sepakat, bahwa itu memang nikmat. Si bungsu menjuluk beberapa kali lagi. Setelah terkumpul sekitar 30 buah, dia lalu mengayuh rakitnya kembali. Untuk sementara kita harus makan buah-buahan saja. Kita tak bisa lagi memakan daging atau ikan. Terlalu berbahaya menghidupkan api untuk membakarnya. Asap api akan menimbulkan kecurigaan tentara Viet Cong, ujar si bungsu. Namun belum berapa jauh mereka menggalah rakit dari pohon yang buahnya lezat, tapi tak dikenal namanya itu, si bungsu tiba-tiba berhenti menggalah. Tidak hanya itu, dia menancapkan galahnya ke dasar rawa, yang kedalaman airnya sekitar 5 depa, kemudian menghentikan rakit. Ada apa? Ujar Tibing yang sudah tak lagi memeluk kaki si bungsu, melainkan sudah duduk di tengah rakit tak jauh dari ayahnya yang tetap siap dengan bedil di tangan. Duktio dan Handoi menatap pada si bungsu, kemudian mengamati rawa itu dengan tatapan mereka ke segala penjuru.
Ada apa? Ujar Handoi setelah tatapan matanya tak menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar mereka. Jalan ke arah yang kita tuju nampaknya nyaris tertutup, ujar si bungsu perlahan. Ketiga orang Vietnam itu mencoba menatap ke depan, ke arah mata si bungsu nanap memandang. Namun tak ada sesuatu yang menimbulkan kecurigaan mereka. Di depan air rawa itu tetap diam tak bergerak. Seolah-olah batu marmer hitam kemerah-merahan. Diam, dingin dan mencekam. Kenapa tertutup? Tanya Handoi. Ada bahaya pada satu-satunya jalur yang harus kita tempuh, ujar si bungsu sambil tangannya tetap berpegang pada galah yang tertancap ke dasar rawa dan matanya nanap menatap ke depan. Ketiga orang Vietnam itu kembali berusaha menatap permukaan air di depan sana, maupun di sekitar rakit mereka. Tapi sungguh tak ada satu hal pun yang patut ditakuti yang mereka lihat. Sekitar 30 depa di depan sana, di antara belukar dan pepohonan berdahan dan berdaun rindang, kabut mengapung rendah di permukaan air. Saya tak melihat apapun sebagai tanda-tanda adanya bahaya, ujar Duk Tio perlahan. Saya juga tidak, ujar Handoi. Si bungsu melemparkan pandangannya sekali lagi ke depan sana. Seolah-olah ingin menembus kabut tebal itu. Kemudian menatap ke bahagian kanan, lalu ke bahagian kiri. Kemudian kembali menatap ke arah kabut tebal yang menggantung rendah itu. Di air yang tertutup oleh kabut itu ada belasan, mungkin puluhan ekor buaya. Rawa berkabut di sana nampaknya tempat mereka berkumpul, ujar si bungsu. Baik Duk Tio maupun Handoi dan Tibin segera saja memelototi kabut tebal yang menutup sebahagian besar wilayah rawa sekitar 30 depa di depan mereka. Namun apalah yang akan nampak, kecuali kabut dan pohon yang mencuat di atasnya. Kabut tebal itu memang benar-benar berada di permukaan air, dengan ketebalan sekitar 3 atau 4 meter. Di atas kabut itu pohon-pohon besar kelihatan seolah-olah tumbuh. Mana peta, ujarnya pada Handoi sambil berjongkok. Tibin segera meraih gulungan peta yang ada dalam tas kain ayahnya. Kemudian menyerahkannya pada si bungsu, yang kemudian membuka dan membentangkannya di atas rakit. Beberapa saat dia mempelajari rawa itu dan daerah sekitarnya yang tertera di peta. Kemudian dia melihat kompas yang ada di jam tangannya. Menekan sebuah tombol, kemudian memperhatikan posisi matahari yang sudah terbit. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 590. Nampaknya kita tidak punya pilihan lain. Memutar ke barat atau utara terlalu jauh. Satu-satunya jalan adalah menembus kabut itu, melewati barisan buaya yang sedang mengapung di sana, ujarnya perlahan sambil menatap pada Tibin, Duk Tio dan Handoi. Mereka juga menatap padanya dengan diam. Si bungsu menarik nafas panjang. Baik, dengarkan, jika saya tak salah hitung, kabut di depan sana merupakan dinding yang tebalnya hanya sekitar 2 atau 3 meter. Setelah itu setiap jengkal air rawa yang akan kita lalui adalah sarang buaya. Jumlah buaya di balik kabut itu, seperti yang kukatakan, mungkin belasan, tapi saya punya firasat jumlahnya bisa puluhan. Mudah-mudahan saya salah. Dia berhenti sebentar. Dimintanya buah mirip jambu atau apel itu kepada Tibin. Gadis itu mengambil sebuah, mencucinya terlebih dahulu ke air rawa, kemudian memberikannya kepada si bungsu. Si bungsu mengunyahnya perlahan sambil menatap Tibin. Kau masih ingin ikut? Tanyanya pada gadis itu. Saya akan terjun di sini bila kau tinggalkan, ujar Tibin perlahan. Si bungsu mengusap kepala gadis itu. Kemudian menatap pada Duk Tio dan Handoi. Kemarin dan malam tadi kita diteror dua monster yang amat menakutkan. Tapi pagi ini kita akan memasuki neraka dalam arti yang sebenarnya. Tetaplah berada di tengah rakit. Bedil takkan ada gunanya. Sekali mereka menghantam rakit habislah kita, hanya ada satu cara untuk selamat. Bila salah satu dari buaya itu mulai menghantam rakit, berusahalah untuk melompat ke dahan kayu terdekat dan memanjat tinggi-tinggi. Kesempatan itu hanya satu di antara 100.000, tapi tak ada salahnya untuk mencoba. Si bungsu menghentikan penjelasannya. Dia kembali mengunyah dan menelan buah di tangannya perlahan. Menarik nafas panjang dan menikmati telanan terakhir dari buah di mulutnya. Biar saya yang menggala sendiri, ujarnya sambil mencabut galah yang dia tancapkan di rawa. Ketika dia berdiri, dia menatap pada Tibin. Gadis itu juga tengah menatap padanya. Kemarilah Tibin, duduk di dekatku, ujarnya. Tibin berdiri, melangkah perlahan ke arah si bungsu. Berdiri di depan pemuda itu dengan mata menatap dalam-dalam ke mata si bungsu. Jika aku harus mati, aku hanya rela mati dalam pelukanmu, bisik gadis itu perlahan. Si bungsu memeluk gadis itu erat-erat. Duk Tio tak mampu menahan air mata. Derita panjang dan dahsyat yang dialami anak gadisnya yang masih belia itu membuat hatinya runtuh. Dan kini, ketika anak gadisnya itu jatuh hati pada seorang lelaki asing yang perkasa, dia tak berani berharap banyak.
Bahkan untuk berdoa agar anaknya menikah dengan lelaki itu pun dia tak punya keberanian. Dia takut berharap terlalu besar. Engkau sudah terlalu banyak menderita, Titi. Kita akan keluar dengan selamat. Engkau akan kembali melihat kota, masuk sekolah. Aku berjanji untuk membuktikan ucapanku ini padamu, bisik si bungsu. Lalu mereka berpelukan dalam diam. Duduklah, jangan jauh dariku. Aku tak ingin engkau tak berada di dekatku jika terjadi apa-apa, ujar si bungsu. Tibin menatap lelaki dari Indonesia itu. Perlahan didekatkannya wajahnya, kemudian mencium si bungsu. Lalu perlahan dia duduk di rakit, di samping kaki si bungsu. Si bungsu menatap Duk Tio dan Han Doi. Baik, kita berangkat, ujarnya sambil mulai menggalah. Hanya dalam waktu 1 menit, rakit itu segera menyeruak kabut di depan mereka. Udara dingin terasa menyelusup ke dalam sela-sela pakaian, membuat tubuh mereka terasa dingin. Dan tak sampai semenit kemudian, rakit itu tiba-tiba saja sudah menerobos dinding kabut tersebut. Persis seperti yang dikatakan si bungsu. Kabut itu hanya merupakan dinding setebal 2 atau 3 meter. Setelah itu sebuah hamparan luas air rawa di antara pepohonan besar yang tumbuh amat jarang. Dan di depan mereka, ya Tuhan, bukan belasan, mungkin ada puluhan ekor buaya kelihatan mengapung di permukaan air di depan mereka. Anehnya, semua buaya itu seperti berbaris, semua kepalanya menghadap ke matahari terbit. Sesayup-sayup mata memandang, ke utara maupun ke barat, yang nampak adalah kepala dan punggung buaya yang mengapung, diam tak bergerak sedikit pun. Han Doi dan Duk Tio ternganga dan menggigil melihat pemandangan yang amat dahsyat itu. Tibin memeluk paha si bungsu erat-erat dan menahan gigilannya di sana. Si bungsu menghentikan rakit hanya sedepa dari buaya terdekat, yang besarnya lebih besar dari pohon kelapa. Mereka berhenti dalam kebisuan yang amat mencekam. Jangan bersuara, jangan bergerak, bisik si bungsu sambil mulai menarik galahnya. Dengan sangat hati-hati dia memasukkan galah itu ke air, lalu perlahan menancapkan ke dasar rawa, dan perlahan pula dia menekan ke arah belakang. Rakit itu meluncur amat perlahan. Si bungsu berusaha agar tak berbuat hilaf, yang bisa membuat arah meluncurnya rakit melenceng mendekati salah seekor buaya yang mengapung diam itu. Satu saja dari buaya-buaya itu beraksi, maka dunia mereka akan kiamat. 2 hal yang dia jaga, pertama agar rakit itu tak menyentuh salah seekor buaya, kedua bagaimana rakit itu tetap bergerak dari pohon ke pohon. Maksudnya tak lain jika terjadi apa-apa, maka mereka bisa meloncat ke pohon tersebut. Memilih alur seperti itu sungguh sulit. Jangankan Duk Tio, Han Doi dan Tibin, tubuh si bungsu saja dibasahi keringat dingin. Mereka dicekam rasa tegang dan takut yang luar biasa. Tibin yang duduk di rakit, di dekat si bungsu tegak, memeluk dan mencengkram paha si bungsu dengan erat. Dia sampai tak berani membuka mata, saking takutnya. Rakit bergerak amat perlahan. Si bungsu mencari celah di antara barisan buaya yang berlapis-lapis itu. Jarak antara buaya yang satu dengan yang di bahagian belakang ada sekitar 4 atau 5 depa. Sementara jarak baris pertama dengan baris kedua dan baris kedua dengan baris ketiga ada sekitar 2 atau 3 meter, begitu seterusnya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 591. Di sela-sela celah itulah si bungsu meluncurkan rakitnya dengan amat perlahan, melewati baris pertama ke baris kedua, yang memakan waktu antara 1 sampai 2 menit, bagi mereka terasa seperti bertahun-tahun. Ada 10 jajaran yang harus mereka lewati. Tatkala sudah melewati baris ke-7, tiba-tiba buaya di baris ke-9 menghantamkan ekornya. Air muncrat ke udara. Buaya-buaya di sekitarnya pada mengangakkan mulut. Si bungsu menghentikan rakit dan mereka semua seperti merasa sudah berada di dalam mulut buaya. Buaya di baris ke-9 itu melibaskan ekornya karena merasa terganggu oleh seekor bangau yang hinggap di punggungnya. Ada 6 ekor buaya yang mengangkat mulutnya lebar-lebar. Semula kepala dengan moncong menganga lebar itu bergerak ke kiri dan ke kanan, seperti parabola televisi. Kemudian, masih dalam posisi menganga lebar, semua kepala itu kembali menghadap ke depan. Berada dalam posisi seperti itu dengan tubuh diam tak bergerak-gerak. Mereka berempat masih terdiam seperti membeku di atas rakit. Detik demi detik merangkak seperti bertahun-tahun. Buaya di bahagian kiri, kanan dan belakang rakit tetap mengapung diam. Ada 1-2 menit rakit mereka tak bergerak. Si bungsu menahan gerak rakit itu dengan bertahan dan memegang kuat-kuat galah yang dia pancangkan ke dasar rawa. Kita akan bergerak maju. Tetaplah waspada, bisik si bungsu sambil menekan galah arah ke belakang. Rakit itu bergerak perlahan ke depan. Perhatikan dahan terdekat, bila terjadi sesuatu melompatlah ke sana, kembali si bungsu berbisik. Diangkatnya galah, kemudian ditancapkannya perlahan ke bahagian depan.
Lalu ditekannya, dan kini rakit mereka bergerak hanya sedepa dari 2 ekor buaya yang mulutnya masih menganga lebar. Ketika sedang melewati buaya pertama, tiba-tiba buaya di baris paling akhir memutar badan ke arah mereka. Si bungsu terkesiap. Duktio dan Han Doi mengangkat bedil. Jangan menembak, ujar si bungsu yang berdiri di bahagian depan rakit. Dia mencari akal bagaimana bisa melewati rintangan terakhir ini dengan selamat. Celakanya, buaya terakhir ini lebih besar dari buaya-buaya yang sudah mereka lewati sebelumnya. Tibin yang mencoba membuka mata karena mendengar ucapan si bungsu, jangan menembak, barusan, hampir saja terpekik melihat mulut buaya yang menganga sedepa di depan rakit yang berhenti. Padahal, di belakang mereka buaya lain juga masih menganga mulutnya menghadap lurus ke depan. Si bungsu membelokkan rakitnya perlahan ke kanan. Celaka, buaya itu juga mengarahkan mulutnya yang terbuka lebar itu ke arah rakit mereka. Nampaknya buaya ini memang mengintai mereka. Di belakang, ujar Duktio yang sudut matanya menangkap ada gerakan di belakang rakit mereka. Si bungsu menoleh, dan dengan terkejut melihat buaya yang menganga yang baru saja mereka lewati tadi kini juga memutar kepala ke arah mereka. Di kanan, ujar Duktio. Si bungsu dan Han Doi menoleh ke kanan mereka. Dan mereka melihat buaya yang di kanan mereka yang tadi hanya mengapung diam, kini bergerak mendekati rakit. Tembak mulut buaya yang di depan, perintah si bungsu sambil mencabut galah. Hanya sedetik kemudian rentetan peluru terdengar memecah kesunyian. Semburan belasan timah panas menghajar mulut buaya besar yang di depan mereka. Menghancurkan kepalanya. Akibat tembakan itu sungguh luar biasa. Hampir semua buaya yang mengapung diam itu tiba-tiba bergerak. Buaya yang kena tembak itu menggelepar dan menghempas di dalam air. Mengejutkan buaya di kiri kanannya. Dan saat itulah si bungsu bertindak cepat dengan galahnya. Dia menancapkan galah, kemudian meluncurkan rakit di antara 2 buaya yang sedang bergerak mendekati mereka. Duktio dan Han Doi menghantamkan popor bedil mereka masing-masing ke kiri dan ke kanan rakit, ke kepala buaya yang sudah sangat dekat ke rakit. Buaya yang kena hantam kepalanya itu menggelepar. Seekor buaya yang berada di bahagian kiri rakit kelihatan menyelam. Si bungsu tahu maksudnya, buaya itu akan membalikkan rakit mereka dari bawah. Dia melihat buaya yang lain juga sedang memutar kepala ke arah mereka. Mereka benar-benar sudah berada di pintu neraka. Sebelum hal itu benar-benar terjadi, si bungsu menghentakkan galah dengan cepat dan dengan cepat pula menekan galah itu sambil melangkah ke belakang, agar rakit itu bisa bergerak dengan cepat. Namun dia lupa, saat bergerak melangkah ke belakang sambil menekan galah itu Tibin masih memeluk pahanya. Akibatnya sungguh mengejutkan, pelukan tangan gadis itu di pahanya terlepas. Sementara akibat gerakan si bungsu yang cepat, membuat Tibin terseret dan jatuh ke air. Kendati sebelah tangannya masih sempat menyambar kaki kanan si bungsu, yang dia sambar dalam keadaan kalut, namun seluruh tubuhnya sudah berada dalam rawa. Celakanya, saat itu pula seekor buaya yang lain berada hanya sehasta dari tubuhnya yang berada di dalam air. Mulut buaya itu segera menganga dan dengan cepat meluncur ke arah Tibin. Gadis itu memekik-mekik dan berusaha dengan panik mengangkat dirinya kembali ke rakit. Saat itu pula mulut buaya itu menyambar betisnya yang menggapai-gapai di air. Namun sebelum celaka menimpa Tibin, si bungsu segera menghantam ujung galah ke mulut buaya yang mengaga itu. Galah bambunya menghentak pangkal kerongkongan reptil besar itu, kemudian mendorongnya kuat-kuat. Pada saat yang bersamaan, tangan kirinya menyambar tubuh Tibin. Gadis itu tak berhasil dia sambar tangannya. Yang tersambar hanya bajunya. Namun itu usaha terakhir si bungsu untuk menyelamatkan nyawa Tibin yang sudah berada di ujung tanduk. Sekali betis atau kaki gadis itu kena sambar buaya, tubuh gadis itu pasti disentakkan dan dibawa jauh ke dalam air. Dan maut jelas menantinya. Dengan sekuat tenaga pakaian di bahagian punggung Tibin yang berhasil dia sambar itu disentaknya kuat-kuat. Pakaian gadis itu robek di bahagian punggungnya. Namun sentakan itu menyebabkan tubuh Tibin terangkat dari air, dan mereka berdua jatuh bergulingan di rakit. Untunglah rakit itu sedang meluncur cepat ke pinggir rawa, akibat dorongan si bungsu pada tenggorokan buaya yang akan menyambar Tibin tadi. Duktio menyemburkan peluru di bedilnya ke arah 3 buaya lain yang datang memburu. Demikian pula puluhan buaya yang lain pada meluncur ke arah rakit tersebut. Rakit itu tiba-tiba tersampang di akar pohon di pinggir rawa. 2 ekor buaya sudah mendekat. Duktio dan Han Doi kembali menembak. Meloncat ke darat, ujar si bungsu sambil membawa tubuh Tibin berdiri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 592. Han Doi dan Duktio segera melompat ke akar-akar kayu besar di tepi rawa.
Hanya beberapa detik kemudian si bungsu dengan memanggul Tibin di bahunya juga melompat. Begitu sampai di daratan, si bungsu meletakkan Tibin di tanah. Ayo kita selamatkan Rakit, ujar si bungsu sambil bergegas kembali ke akar-akar kayu yang besar itu. Duktio dan Han Doi faham, kendati mereka bisa selamat dari kejaran tentara Vietnam kelak, mereka harus tetap memiliki Rakit untuk melintasi rawa maut ini. Mereka segera berlari ke arah rawa, dan menariknya pada saat yang benar-benar kritis. Sebab begitu Rakit itu disentakkan ke atas, libasan ekor salah satu buaya menghantam tempat itu. Kalau saja Rakit tersebut masih di sana, bisa dipastikan sudah bercerai-berai menjadi kepingan tak berguna. Sementara di rawa sana, suatu kejadian dahsyat sedang berlangsung. Beberapa ekor buaya yang tadi mati ditembak Duktio dan Han Doi jadi rebutan belasan buaya yang hidup. Membuat rawa itu menggelegak dan berbuih oleh libasan belasan ekor buaya yang saling rebut, bahkan saling bunuh untuk mendapatkan makanan. Bau darah yang menyebar di dalam air rawa tersebut merangsang mereka menjadi amat buas. Ada beberapa saat ketiga lelaki tersebut menatap kejadian ke tengah rawa itu dengan tegak mematung. Dengan perasaan ngeri yang luar biasa, membayangkan bagaimana jadinya jika tadi mereka terbalik di rawa itu. Mari kita simpan Rakit ini, ujar si bungsu perlahan, sambil memutar badan dan melangkah ke darat. Mereka menyembunyikan Rakit tersebut di antara pepohonan yang rindang. Kemudian si bungsu membuka peta, memberi tanda di mana Rakit itu diletakkan pada peta tersebut. Mereka lalu menyandang senapan masing-masing. Kemudian mulai menerobos hutan, mendaki sebuah perbukitan kecil tak jauh dari rawa tersebut. Dari puncak bukit batu yang memanjang itu mereka dapat melihat cukup jauh. Di depan sana, terlihat bukit-bukit batu menjulang tinggi. Itu, bukit yang ada pohon kayu berdaun merah itu. Di bawah bukit itu ada belasan wanita lainnya disekap untuk dijadikan pemuas nafsu. Aku kenal daun merah itu, karena setiap akan pergi ke sungai kecil untuk mandi, aku selalu menatap ke puncak bukit tersebut, ujar Tibin dengan suara menggigil. Si bungsu menatap gadis itu, kemudian memeluk bahunya dengan lembut. Akan kuberi engkau kesempatan untuk membalaskan dendammu, Titi. Percayalah, akan tiba saatnya engkau membalaskan dendammu, ujar si bungsu perlahan. Dia tak mengatakan, bahwa dia tahu, jalan ke Bukit Merah itu takkan mudah. Paling tidak jarak dari bukit rendah ini ke bukit batu yang ditumbuhi pohon berdaun merah itu harus ditempuh dalam setengah hari. Namun itu ada baiknya, mereka bisa sampai di sana ketika malam sudah turun. Si bungsu memutuskan untuk beristirahat di puncak bukit itu beberapa saat, sembari memulihkan mental dari cengkeraman rasa takut atas teror buaya di rawa yang baru mereka tinggalkan. Tinggallah di sini sebentar, saya akan kembali ke pinggir rawa sana, mencari buah-buahan untuk dimakan, ujar si bungsu. Ternyata si bungsu pergi cukup lama. Tidak hanya Tibin yang merasa amat gelisah, Duktio dan Han Doi juga merasa cemas. Kegelisahan itu baru sirna tatkala 2 jam kemudian si bungsu muncul. Hai, agak terlambat ya, ujarnya sambil meletakkan pikulan yang di ujung depan ada pisang, rambutan dan durian dan di bagian belakang ada anak rusa yang sudah matang. Tibin segera melompat dan menghambur memeluknya sebelum si bungsu menurunkan pikulannya. Kenapa engkau tinggalkan saya begitu lama? Bisiknya sambil terisak. Si bungsu menjadi riku ditatap Duktio dan Han Doi. Namun dia berusaha menenangkan Tibin. Baik, lain kali saya tak akan meninggalkanmu, bisiknya. Saya temukan anak rusa ini. Sudah saya bakar, tak cukup kenyang kalau hanya memakan buah-buahan melulu. Membakar di dekat rawa sana lebih aman, asapnya tak kelihatan, ujar si bungsu pada Duktio dan Han Doi. Mereka segera melahap panggang anak rusa itu sampai ludes. Panggang daging itu ludes bukan hanya karena perut mereka lapar, tapi terutama karena rasanya memang lezat sekali. Usai makan daging panggang itu, mereka masih sempat memakan beberapa buah rambutan. Tapi, kecuali si bungsu, tak seorang pun di antara ketiga orang Vietnam itu yang mampu untuk menambah makan pencuci mulut dengan rambutan, apalagi durian. Ketiga orang itu sudah pada tersandar, benar-benar kekenyangan. Malah Han Doi dan Duktio sudah mencari tempat berbaring. Lelah dan kenyang, menyebabkan mereka cepat tertidur. Tidak demikian halnya dengan Tibin dan si bungsu. Tibin kendati diserang kantuk dan lelah dan kekenyangan, namun dia tak bisa tidur begitu saja, karena cemas si bungsu akan meninggalkan dirinya. Sementara si bungsu yang sudah terbiasa dan kebal diserang lelah sedahsyat apapun, tidak mengantuk bukan karena tak mau tidur, melainkan karena dia ingin makan durian yang sudah 2 kali dia nikmati kelezatannya itu. Dengan 2 kali menghayunkan parang tajam milik Duktio, sebuah durian besar segera terbuka. Isinya kuning seperti kunyit, baunya sangat harum, jika tak dia tahan, air liurnya pasti sudah tumpah bergelas-gelas saking ngilernya. Hei, mau durian, ujarnya pada Tibin yang duduk di sisinya.
Gadis itu menggeleng. Saya kenyang sekali, ujarnya. Tidak mengantuk, ujar si bungsu sambil memasukkan isi durian ke mulutnya. Tibin menggeleng. Si bungsu tersenyum. Kenapa tersenyum? Duriannya enak sekali. Kau tersenyum bukan karena durian, ujar Tibin. Si bungsu mengangguk. Kenapa tersenyum? Desak Tibin. Kau sebenarnya mengantuk. Tapi hatimu yang keras menyebabkan engkau tak mau tidur, ujar si bungsu dengan suara yang tak begitu jelas karena mulutnya dipenuhi durian. Tibin tak beraksi. Si bungsu tersenyum lagi. Tibin menjadi jengkel. Kenapa kau tersenyum lagi? Tanyanya. Karena aku senang. Senang ada yang tak tidur. Jadi aku punya teman. Si bungsu tak sempat menghabiskan ucapannya, dia terpekik, karena dicubit Tibin. Kenapa kau mencubit? Ujar si bungsu sambil memasukkan isi durian ketiga ke mulutnya, yang besarnya sebesar lengan anak-anak. Senyummu sebenarnya menertawakan diriku, ujar Tibin, sambil tangannya tetap mencubit lengan si bungsu. Si bungsu tersenyum. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 593. Apa yang kau senyumkan? Tanya Tibin lagi. Dirimu, ujar si bungsu jujur. Mengapa diriku? Kau tak mau tidur karena takut, bukan? Takut pada apa? Takut aku tinggalkan, ujar si bungsu sambil menelan durian di mulutnya. Kali ini Tibin terdiam. Dia menatap si bungsu yang kembali memasukkan isi durian keempat ke dalam mulutnya. Kau tahu aku takut kau tinggalkan, ujarnya. Si bungsu mengangguk. Apakah kau memang akan meninggalkan diriku? Si bungsu menggeleng. Tidurlah, aku takkan meninggalkan dirimu. Percayalah, ujar si bungsu sambil menelan isi durian yang memenuhi rongga mulutnya. Tibin menggeleng. Si bungsu mengelap tangannya, kemudian membuang kulit durian jauh-jauh. Lalu dia membaringkan tubuhnya di bawah pohon rindang di mana kini mereka berada. Tidurlah, kita perlu memulihkan tenaga, untuk bisa bergerak cepat ke Bukit Merah itu, ujar si bungsu sambil menguap. Tibin menggeser dirinya ke dekat si bungsu. Saya tidur bersamamu di sini, boleh? Ujarnya perlahan. Si bungsu menarik nafas. Betapapun gadis itu masih sangat kanak-kanak, yang tak seharusnya menerima cobaan yang demikian berat. Menjadi korban perkosaan dan pemuas nafsu puluhan tentara selama berbulan-bulan. Dia mengangguk sambil mengulurkan tangan ke bahu Tibin. Gadis itu merebahkan dirinya di sebelah tubuh si bungsu. Mereka berbaring berhadapan, saling menatap. Si bungsu membelai wajah gadis itu dengan lembut. Menyibakkan anak rambut di dahinya, kemudian perlahan mencium keningnya, matanya, pipinya. Kemudian mengecup bibirnya perlahan. Tibin merasakan semua yang dilakukan si bungsu dengan sepenuh hati. Merasakan betapa bulu-bulu roma di tubuhnya berdiri, merasakan betapa bahagianya dia diperlakukan begitu oleh lelaki pertama yang dia cintai. Tidurlah, bisik si bungsu sambil memeluk tubuh gadis itu, dan menggeser dirinya, ke dekat tubuh Tibin. Gadis itu memeluk si bungsu. Kau takkan meninggalkan diriku. Dikala aku tertidur bukan? Bisik Tibin sambil menatap dalam-dalam ke mata si bungsu, yang hanya berjarak sejengkal dari wajahnya. Si bungsu menggeleng. Saya tak pernah mungkir janji, Titi. Saya sudah berjanji padamu, tak akan meninggalkan dirimu. Akan membawamu keluar dengan selamat dari belantara ini ke kota. Insya Allah, Tuhan akan mengabulkan janji saya, ujar si bungsu perlahan sambil memainkan anak rambut Tibin. Terima kasih, ujar Tibin, perlahan di antara matanya yang basah. Si bungsu kembali membelai rambut dan wajah gadis cantik itu, kemudian mengecup bibirnya dengan lembut. Mereka berdua pun akhirnya segera tertidur berselimut angin semilir, di bawah pohon rindang di puncak bukit tersebut. Malam sudah merangkak cukup larut ketika keempat orang itu sampai di kaki bukit berkayu merah, yang siang tadi mereka lihat dari puncak bukit di mana mereka makan dan tidur. Tatkala sampai di sebuah tempat ketinggian, tiba-tiba Tibin terdengar merintih. Si bungsu yang berada di sisinya segera berpaling, khawatir kalau gadis itu disengat binatang berbisa atau digigit ular. Tibin menggigil dan bibirnya bergerak-gerak, namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Si bungsu meraba dahi gadis itu, merasakan kalau diserang demam, suhu badannya normal. Dia meraba nadi di pergelangan tangan Tibin. Denyut darah gadis itu memang terasa sangat kencang. Si bungsu berjongkok, meraba seluruh kaki Tibin yang terbungkus oleh pantalon tebal. Memeriksa kalau ada kalajengking yang menyengat atau digigit ular. Namun tak ada apapun yang dikhawatirkan. Ada apa? Bisik si bungsu, sementara Duk Tio dan Han Doi siaga dengan bedil mereka di depan. Tibin menunjuk ke sebuah arah di bawah bukit, bibirnya kembali bergerak seakan-akan ingin bicara. Namun suaranya seperti tersendat di kerongkongan. Si bungsu menatap ke arah yang ditunjuk Tibin. Dia melihat kerlip obor di bawah sana. Ada belasan obor dipasang di depan beberapa barak panjang. Di antara cahaya obor itu, samar-samar kelihatan beberapa tentara lalu lalang.
Dan tiba-tiba si bungsu menjadi arif, apa yang membuat gadis itu terpekik dan menggigil. Itu barak di mana engkau dahulu pernah disekap, Titi, bisik si bungsu. Gadis itu menangis, kemudian mengangguk, kemudian memeluk si bungsu erat-erat. Bayangan betapa dia melewatkan hari-hari penuh jahanam, di neraka di bawah sana, kembali melintas dalam pikirannya. Itulah yang membuat dia menjadi terguncang. Si bungsu menarik nafas. Dia memeluk dan membelai punggung Tibin, sembari menatap pada Duktio dan Han Doi yang tegak berlindung di balik-balik kayu, sekitar 3 depa di depan mereka. Kedua orang itu juga tengah menatap padanya. Jika engkau memang benar-benar ingin membalaskan dendammu Tibin, engkau harus kuat, bisik si bungsu. Tibin masih terisak beberapa saat. Kemudian dia mengangguk. Kemudian dia menghapus air mata. Kemudian menatap tepat-tepat pada si bungsu. Aku kuat, bisik gadis itu pendek, sambil kembali mengangkat bedilnya. Si bungsu menarik nafas. Kemudian memberi isyarat kepada Han Doi dan Duktio untuk berkumpul. Si bungsu mencari tempat yang dia rasa paling aman, selain untuk tempat mengawasi lembah di bawah sana, juga untuk mereka berunding. Tunggu di sini, saya akan memeriksa apakah ada tentara Vietnam menjaga bukit di mana kita sekarang berada, bisik si bungsu sambil bergerak untuk pergi. Namun langkahnya tertahan oleh pegangan Tibin pada lengannya. Dia berhenti dan menatap gadis itu. Gadis itu juga tengah menatap padanya. Si bungsu segera ingat janjinya, bahwa dia takkan pernah lagi meninggalkan Tibin meski agak sesaat. Baik, mari kita memeriksa bukit ini, ujarnya. Tibin tersenyum. Dengan bedil di tangan kanan, dan tangan kiri memegang tangan si bungsu, dia segera mengikuti lelaki Indonesia itu menyelusup belantara gelap tersebut. Sementara Duktio dan Han Doi memperhatikan setiap gerak yang terjadi jauh di bawah sana, di lembah yang dipenuhi barak penghibur dan tentara Vietnam. Sayup-sayup angin membawa ke telinga mereka suara gelak tentara dan pekik serta tertawa cekikan wanita. Sebagai bekas tentara dan intelijen, Han Doi memperkirakan paling tidak di bawah sana ada sekitar 30-50 tentara. Jumlah itu tak seluruhnya, sebab, menurut penuturan Tibin, barak para wanita penghibur itu terpisah dengan barak tentara. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 594. Sementara itu si Bungsu dan Tibin yang sudah memeriksa sekitar bukit itu, berhenti di sisi lain dari tempat Han Doi dan Duktio berada. Dari tempat mereka sekarang dengan jelas terlihat lokasi kedua barak di bawah sana. Barak pertama terdiri dari 5 barang yang panjang masing-masingnya sekitar 10 meter. Itulah barak wanita penghibur yang tadi mereka lihat pertama kali. Sekitar 20 meter dari barak itu kelihatan sebuah bukit. Di baliknya terlihat 5 barak panjang masing-masingnya juga sekitar 10 meter. Kelima barak dibangun seperti tapal kuda. Di tengahnya ada lapangan. Dari siluet api unggun di bawah sana, si Bungsu tahu paling tidak ada 2 mitraliur 12,7 di lapangan tersebut. Tentara berkeliaran di depan barak-barak di 2 lokasi itu. Si Bungsu memperkirakan paling tidak di bawah sana ada sekompi tentara Viet Cong. Itu berarti ada sekitar 100 orang tentara Viet Cong di sana. Ada 5-6 bukit batu yang tegak menjulang, termasuk bukit di mana kini mereka berada. Bukit mana yang memiliki goa, yang dijadikan tempat menyekap tawanan Amerika. Dia mencowel Tibin. Gadis itu duduk di sebuah batu besar pipih. Dengar Titi, agak sulit memilih mana yang didahulukan. Antara pembalasan dendammu dengan tugas saya membebaskan perawat Amerika itu, jumlah kita yang berempat dibanding dengan 100 tentara di bawah sana, sangat tidak sebanding. Jika pembebasan tawanan dan pembalasan dendammu dilakukan serentak, itu berarti kekuatan kita harus dipecah. Yang membebaskan tawanan itu 2 orang, yang ikut membalaskan dendammu 2 orang. Kalaupun kita bergabung berempat, kita masih belum tentu bisa berbuat banyak melawan mereka, apalagi harus dibagi 2, ujar si Bungsu. Ditatapnya gadis itu, Tibin menunduk, dia merasakan apa yang diucapkan si Bungsu benar adanya. Dia menatap lelaki dari Indonesia itu. Jika saya memilih, antara membalaskan dendam dengan berada di sisimu, maka saya akan memilih di sisimu kendati saya tak pernah bisa membalas dendam pada tentara yang sudah menodai diri saya, ujarnya sambil menunduk. Si Bungsu menarik nafas panjang, dia peluk gadis itu erat-erat. Terima kasih Titi, terima kasih, percayalah. Saya akan berusaha agar engkau bisa membalaskan noda yang telah kau alami. Beberapa di antara tentara Viet Cong itu harus menerima pembalasan darimu. Percayalah, saya akan usahakan itu, ujar si Bungsu perlahan. Dia kemudian mengajak gadis itu kembali bergabung ke tempat di mana Duktio dan Han Doi berada. Saat mereka berempat sudah berkumpul, si Bungsu menyalakan senter yang ada pada Duktio. Cahaya senter itu dihadapkan ke tanah, dan sekelilingnya ditutup agar cahaya tak kelihatan dari jauh. Si Bungsu kemudian mengatur siasat. Dia menyatakan amat mengandalkan Han Doi.
yang pernah menjadi tentara aktif dan intelijen. Senjata yang kita miliki sekarang tidak memadai untuk beraksi. Coba hitung berapa peluru yang ada di bedil masing-masing, ujar si bungsu sambil mengeluarkan magazin senapannya. Ketika orang Vietnam yang lainnya itu pun berbuat hal yang sama. Ti Bin dibantu oleh ayahnya mengeluarkan magazin dan menghitung peluru. Saya masih memiliki 14 peluru, ujar si bungsu setelah menghitung sisa peluru di magazin bedilnya. Saya hanya tinggal 5, ujar Han Doi. Di bedil saya 3 peluru, dan di bedil Ti Bin 25, ujar Duk Tio. Baik, sekarang kita bagi sama banyak, ujar si bungsu. Mereka kemudian meletakkan semua peluru itu di atas batu pipi yang mereka duduki. Kemudian, si bungsu membagi rata ke 52 peluru tersebut, tiap orang memperoleh 13 butir peluru. Lalu mereka memasukkan kembali peluru itu ke dalam magazin senjata masing-masing. Dengan peluru yang ada sekarang, kita mustahil berperang melawan tentara di bawah sana. Untuk itu, kita harus berusaha mencuri senjata mereka. Barangkali salah satu barak persenjataan mereka ada dinamit. Namun sebanyak apapun persenjataan yang dimiliki, kita tetap saja tak mungkin berperang melawan mereka. Kita harus menggunakan taktik tembak dan lari, ujar si bungsu sambil menatap ketiga anggota rombongannya itu. Karena ketiga mereka berdiam diri, si bungsu menjelaskan rencana berikutnya. Duk Tio dan Ti Bin menunggu di sini. Saya dan Han Doi akan menyelusup mendekati barak di bawah sana, untuk mencari senapan mesin atau dinamit. Kita harus bergerak cepat, sebelum siang turun, ujarnya. Kemudian dia menatap Ti Bin, dan gadis itu juga menatapnya. Dia ingin janjinya, bahwa dia takkan meninggalkan gadis itu. Kendati agak sesaat, dia sudah berniat mengatakan bahwa dia akan pergi bersama gadis itu. Tatkala Ti Bin dahuluan berkata, saya akan tinggal di sini bersama ayah. Tapi, berjanjilah bahwa engkau akan kembali kemari. Saya akan bunuh diri jika engkau tak kembali kemari, ujarnya. Si bungsu menatap gadis itu, kemudian menatap Duk Tio dan Han Doi. Kedua lelaki itu hanya tercenung, si bungsu kemudian memeluk gadis itu. Percayalah, saya akan kembali padamu di sini, ujarnya. Sesaat setelah itu, dia dan Han Doi bergerak menuruni bukit tersebut. Mereka tetap menjaga saat menyelusup mendekati barak-barak tentara Vietnam itu. Gerakan mereka tetap terlindung di balik hutan belukar. Hanya sekitar 10 menit kemudian, si bungsu dan Han Doi sampai di bahagian belakang barak yang membelakangi bukit. Mereka berada di sisi utara, sekitar 10 meter dari barak terdekat, bersembunyi di balik bebatuan, persis di bawah bukit. Han, kita cari barak persenjataan. Kau periksa 2 barak yang di kiri. Saya 2 barak yang di kanan, setelah itu kita bertemu lagi di sini, bisik si bungsu. Han Doi mengangguk, setelah memperhatikan situasi, dengan berlindung di dalam kegelapan yang kental, mereka berdua kemudian bergerak mendekati barak yang jadi tujuan masing-masing. Jauh di atas bukit, Ti Bin tengah nanap memandang ke bawah sana, dia berharap bisa melihat si bungsu dan Han Doi sepupunya. Namun jelas saja dia tidak bisa melihat mereka, selain belasan tentara yang hilir mudik, atau yang sedang duduk di sekitar api unggun yang menyala sepanjang malam. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 595. Engkau benar-benar mencintainya? Tiba-tiba Ti Bin dikejutkan oleh pertanyaan ayahnya, kemudian perlahan pula dia mengangguk. Duk Tio menarik nafas panjang. Ayah keberatan, katanya setelah ayahnya tak memberikan komentar apapun tentang angguknya barusan. Duk Tio menggeleng. Dia adalah lelaki yang tidak saja hebat, tetapi amat berbudi. Ti Bin, ucapannya ayahnya belum selesai. Dia menanti. Dia seorang pengembara, ujar ayahnya perlahan. Ti Bin masih menanti kelanjutan ucapan ayahnya. Kemarin dia di Amerika, sebelumnya di Jepang, kini bersama kita di sini. Ti Bin masih menatap pada ayahnya dengan diam. Lama tak ada yang bersuara di antara mereka. Kita tak tahu, kemana dia akan pergi setelah ini. Ti Bin menjadi arif kemana tujuan ucapan ayahnya. Saya akan ikut kemana dia pergi, ujarnya perlahan. Tak ada komentar dari ayahnya. Ayah mengizinkan kalau saya ikut dengannya. Tak ada jawaban dari ayahnya. Ti Bin masih menanti. Ayah ikut bahagia, kalau engkau bahagia menikah dengannya. Ti Bin, tapi apakah itu mungkin? Duk Tio benar-benar tak mau mematahkan semangat anaknya. Dia amat tak keberatan kalau anaknya yang berusia muda belia itu, mencintai si bungsu. Kepahitan hidup membuat anaknya itu, dan ribuan anak-anak dalam kecamuk perang lainnya, menjadi jauh lebih dari dewasa dari usia mereka sebenarnya. Dia sungguh berbahagia kalau anaknya benar-benar bisa menikah dengan lelaki dari Indonesia itu. Dia hanya ingin anaknya menyadari, untuk mencintai lelaki seperti si bungsu bukanlah hal yang sulit. Namun untuk hidup dengan lelaki pengembara seperti dia, merupakan hal yang sangat pelik dan nyaris mustahil. Duk Tio ingin anaknya memahami hal itu dengan baik, agar kelak dia memang menemukan apa yang dikhawatirkan itu, dia bisa memahami dan siap mental.
Ti Bin sendiri memahami apa yang ada di pikiran ayahnya. Ayah tak keberatan saya mencintainya, Duk Tio menggeleng. Ayah mengizinkan kalau suatu saat saya menikah dengannya. Duk Tio kembali mengangguk. Ti Bin memeluk ayahnya. Matanya basah. Terima kasih ayah, saya mencintai dia. Saya tak tahu kenapa saya bisa mencintainya. Kendati saya hanya melihat dia dalam mimpi. Terima kasih ayah mengizinkan saya mencintainya. Tentang menikah, biarlah Tuhan yang menentukan kelak, ujarnya perlahan. Duk Tio membelai kepala anak gadisnya, matanya juga basah. Dia amat bersyukur karena si bungsu demikian cepat dapat memulihkan tidak hanya kondisi fisik anaknya, tetapi juga kondisi jiwanya. Dia semula amat khawatir trauma atas perkosaan panjang yang dialami anaknya di barak-barak tentara Viet Cong itu akan menghancurkan hidup anaknya sepanjang hayat. Kini kekhawatiran itu telah lenyap sudah. Jauh di bawah sana, si bungsu dan Han Doi sudah berkumpul di balik batu-batu besar di kaki bukit tempat mereka mengatur penyelusupan. Dua barak yang saya periksa hanya tempat tentara tidur, ujar si bungsu sambil bersandar di batu besar di belakangnya. Saya menemukannya, di barak yang di tengah sana adalah tempat penyimpanan senjata, amunisi dan dinamit, ujar Han Doi. Si bungsu menjulurkan kepala di sela batu, memperhatikan barak yang dilihat Han Doi tempat penyimpanan amunisi dan bahan peledak tersebut. Barak itu memang lebih kecil sedikit dibanding barak yang lain. Letak barak itu di tengah, di depannya terlihat beberapa tentara duduk mengelilingi api unggun, sambil menengak minuman keras. Ada penjagaan di bagian depan, tanya si bungsu. Tidak, nampaknya mereka sangat yakin tempat ini takkan pernah dijejak orang lain. Tak satupun barak yang dijaga, termasuk barak amunisi itu, ujar Han Doi. Baik, waktu kita sangat pendek, semakin cepat kita meninggalkan tempat ini semakin baik, sebelum diketahui dan diburu. Untuk itu, pertama kita harus mengambil peluru seperlunya, dan beberapa dinamit dan usahakan mereka tak curiga jika memeriksa kotak penyempinan peluru dan dinamit. Dan kemudian kita akan mencari di mana tawanan Amerika itu disekap. Kini kita harus bergeser ke arah barak senjata. Itu, ujar si bungsu. Lalu mereka memperhatikan situasi, kemudian keduanya mulai bergerak membungkuk, menyelinap di antara pepohonan dan batu-batu besar ke arah belakang barak amunisi tersebut. Di belakang barak itu, sekitar berjarak 15 meter, mereka bersembunyi beberapa saat. Memang tak ada penjagaan dan malam begitu kental gelapnya. Namun mereka tetap harus ekstra hati-hati. Ketika keadaan dirasa aman, si bungsu memberi isyarat. Mereka merayap kebahagiaan belakang barak yang ternyata tak memiliki jendela. Si bungsu memberi kode agar Han Doi ke bahagian pinggir kanan barak, mengawasi kalau ada yang datang sementara dia berusaha mencongkel agar dua keping papan dinding, sebagai jalan masuk. Han Doi merayap menyelusuri dinding, mengintip ke bahagian depan barak. Dia melihat 3 tentara Vietnam yang duduk di bahagian kanan api unggun. Mereka sedang bicara dan tertawa kecil, 2 tentara lainnya telah tertidur, hanya itu yang dapat dilihatnya dari tempatnya. Beberapa orang yang duduk di dekat api unggun, di sebelah kiri tak terlihat olehnya. Pandangannya terhalang oleh dinding barak itu, dia memberi isyarat, si bungsu segera beraksi. Dengan samurai kecilnya dia mencungkil papan dinding. Namun ternyata tak mudah. Ada beberapa dia berusaha. Barulah bisa 1 papan dicongkelnya. Lobang dari sehelai papan itu masih belum bisa untuk meloloskan diri ke dalam. Dia berusaha menanggalkan sekeping lagi. Namun saat itu dia mendengar isyarat dari Han Doi. Ada yang mendekat kemari, bisik Han Doi. Si bungsu duduk di tanah dan bersandar ke dinding, bersiaga dengan bedilnya, kemudian menanti dengan perasaan tegang. Han Doi menarik kepalanya sedikit, mengintai seorang tentara Vietnam yang tegak dari api unggun, dan berjalan sempoyongan ke arahnya. Han Doi meletakkan bedil, kemudian mencabut pisau dari punggungnya. Dia rasa lebih aman membunuh tentara yang satu ini dengan pisau dibanding bedilnya. Mereka bisa membunuhnya diam-diam, dan bergerak cepat meninggalkan tempat ini. Jika dengan tembakan pasti akan membangun semua tentara dan memburu mereka. Tapi tentara Vietnam yang bangun sempoyongan itu hanya mau kencing. Sekitar 5 depa dari sudut barak tempat Han Doi menanti. Dia berhenti. Di dekat dia tegak ada 3 buah tong. Dia membuka celananya. Kemudian sambil menggumamkan sebuah senandung, dia pun kencing, kemudian melangkah kembali ke arah api unggun. Karena mabuk dia lupa mengancingkan buah celananya yang tadi dia buka saat kencing. Han Doi memberi isyarat kalau keadaan sudah aman. Si bungsu kembali berusaha mencongkel papan dinding barak itu. Tak lama usahanya itu berhasil. Dia memberi isyarat agar Han Doi tetap mengawasi 2 sisi rumah itu. Sementara dia akan masuk ke gudang amunisi itu untuk mengambil apa yang diperlukan. Setelah Han Doi membalas dengan kode kalau dia mengerti, si bungsu segera menyelinap masuk. Barak itu diterangi sebuah lampu dinding. Meski samar-samar, tapi dia bisa bergerak bebas. Dia mengambil sebuah ransel, lalu mencari peti peluru yang sama dengan senapan mereka.
saat dia mengaut peluru dari peti itu dan memasukkannya ke ransel, dia dengar ketukan halus di dinding belakang. Si bungsu menghentikan gerakan. Kembali dia dengar ketukan pendek, dia segera tahu Han Doi tengah mengetuk dengan memakai sandi Morse. Meski agak samar-samar dia segera tahu. Ada dua tentara bergerak ke arah Han Doi. Han Doi berdebar. Kedua tentara itu ternyata membawa senter. Dia menoleh ke arah si bungsu masuk. Ternyata papan yang tadi tempat si bungsu masuk, sudah ditutup kembali. Sebagai bekas tentara Vietnam Selatan yang cukup kenyang pertempuran, dan bekas intelijen pula, Han Doi tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan cepat dia membuka baju yang dia pakai, lalu menghapus jejak mereka tadi di tanah. Dia kembali mengetuk, perlahan beberapa kali pada dinding, kemudian dengan cepat menyelinap ke hutan dan bebatuan sekitar 10 meter di belakang barak. Si bungsu yang mendengar ketukan itu tahu kalau Han Doi bersembunyi di balik bebatuan di belakang barak. Dia menanti dengan diam di dalam barak itu. Kedua tentara yang tadi berjalan ke arah Han Doi itu, menyentri arah kanan belakang barak itu, kemudian ke arah belakang barak amunisi. Firasat Han Doi yang mengatakan kalau kedua tentara itu akan memeriksa ternyata benar. Untung saja si bungsu kembali menutup dinding yang dia congkel tadi, sehingga dalam jarak tempat tentara itu menyenter tak terlihat sesuatu yang ganjil di dinding barak itu. Si bungsu mendengar langkah kedua tentara Viet Cong itu di belakang barak. Dia duduk bertopang dagu di antara peti-peti senjata itu, memperlihat senapan-senapan mesin dan peluncur proyektil anti-tank. Ketika dia dengar lagi ketukan di dinding, kembali dia mengisi ranselnya dengan peluru. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 596. Dia ingin mengambil peluncur proyektil anti-tank, atau sebuah senapan mesin ringan. Namun jika itu dia lakukan, tentara Vietnam akan segera mengetahuinya. Mereka akan siaga, melakukan penyisiran di seluruh hutan dan bukit, dan bisa saja mereka segera memindahkan tawanan. Dia tak ingin hal itu terjadi. Jika yang diambil hanya sebuah ransel, peluru dan beberapa batang dinamit, kehadiran mereka takkan segera diketahui. Sebab ada puluhan ransel, berpeti-peti peluru dan dinamit. Tak mungkin mereka menghitung peluru butir demi butir dan dinamit batang demi batang. Beda halnya jika yang diambil senapan mesin atau peluncur proyektil anti-tank. Jumlahnya yang tak seberapa menyebabkan kekurangan sebuah saja akan segera diketahui. Setelah merasa cukup, dia melangkah dengan hati-hati ke bahagian belakang barak. Sebelum membuka dua keping papan yang tadi dia tutupkan, dia mengetuk dinding dengan halus. Dia mendengar ketukan yang menyatakan aman dari luar. Ditanggalkannya kedua keping papan itu kembali, kemudian merayap keluar. Di luar kembali dia memasang kedua papan itu, serta memakunya dengan cara khusus, sehingga jika tak diperhatikan dengan seksama, orang takkan tahu bahwa papan itu pernah dibuka secara paksa, dan peluru dan dinamit dari dalam barak tersebut telah dicuri. Dia memberi isyarat pada Han Doi yang berjaga-jaga di sudut barak tersebut. Kemudian mereka bergerak mundur, sambil menghapus jejak yang ditinggalkan di belakang barak amunisi itu. Di sebalik batu besar di mana mereka tadi mengatur siasat, mereka berhenti sebentar. Masih ada sisa waktu, untuk kita mencari goa yang dikatakan Tibin sebagai tempat menyekap tawanan Amerika itu, bisik si bungsu. Barangkali kita tak perlu susah-susah mencari, bisik Han Doi, yang masih tegak dan menatap ke arah barak. Si bungsu menatap temannya itu. Dia tak paham apa yang dimaksud Han Doi. Orang Vietnam itu memberi isyarat agar si bungsu berdiri. Dia menunjuk ke sela antara dua barak yang baru mereka tinggalkan. Di depan sana, di sela bukit-bukit batu yang tegak menjulang, kelihatan 4 orang sedang berjalan menuju ke barak yang terdapat persis di sebelah barak amunisi yang tadi dimasuki si bungsu. Di bawah pantulan cahaya api unggun dengan jelas kelihatan bahwa dua di antara orang yang sedang berjalan itu adalah wanita. Dua lagi lelaki. Kedua lelaki itu tak disangsikan lagi adalah tentara Vietnam. Hanya anehnya, kedua lelaki itu tak membawa bedil. Mereka berempat berjalan seolah-olah baru pulang dari pasar saja laiknya. Dua orang lagi, kendati memakai celana panjang dan kemeja lengan panjang model tentara, bisa dipastikan wanita. Itu terlihat dari rambut mereka yang tak mengenakan topi. Dan warna rambut itu yang memastikan mereka bukan orang Vietnam. Rambut kedua wanita itu pirang. Wanita Amerika di barak tentara Vietnam. Bisa dipastikan bahwa mereka adalah tawanan. Namun yang terasa ganjil di hati si bungsu dan Han Doi, dalam perjalanan dari sela-sela bukit ke barak, kedua wanita itu terdengar saling ngobrol dengan kedua tentara Vietnam yang mengiringi mereka. Malah pembicaraan mereka disela dengan tertawa renyah si wanita. Kedua wanita berambut pirang dan bicara dalam bahasa Inggris itu diantar ke barak yang berada di kiri barak amunisi. Mereka masuk ke dalam, dan kedua tentara yang mengiringkannya ikut bergabung dengan teman-temannya di sekeliling api unggun.
Si bungsu ternganga melihat kenyataan itu. Dia menggelengkan kepala, seolah-olah tak bisa mempercayai penglihatannya. Dia tak tahu apakah salah seorang di antara kedua wanita berambut pirang itu adalah gadis yang bernama Rosie Rogers, anak tunggal multimiliuner Amerika bernama Alfonso Rogers, yang sedang dia cari untuk dibebaskan dan dikirim kembali kepada ayahnya di Amerika sana. Well, bagaimana? Suara Handoi mengejutkan si bungsu. Kita harus menyelidiki, apakah di antara kedua wanita tadi ada yang bernama Rosie Rogers, bisik si bungsu. Coba saya lihat fotonya sekali lagi, ujar Handoi. Si bungsu mengambil dompet dari kantong belakang celananya. Mengeluarkan foto berwarna ukuran 4x6 cm, yang dibuat secara khusus dengan campuran plastik. Kendati berlipat-lipat atau kena air, foto itu tetap selamat. Handoi berjongkok, kemudian menyorot foto itu dengan senter sesaat. Lalu mematikan senternya dan mengembalikan foto tersebut kepada si bungsu. Meski sebenarnya dia sudah 2-3 kali melihat foto itu, dia harus mengakui bahwa gadis yang bernama Rosie itu adalah seorang gadis cantik dan menggiurkan. Kecantikan itu pasti akibat kawin campuran. Karena dia lahir dari blasteran, ayahnya yang Amerika turunan Spanyol dan ibunya yang Amerika asal Irlandia Utara. Kita mencoba mencari tahu ke barak itu, tanya Handoi. Si bungsu mengangguk sambil meletakkan ransel berisi peluru dan dinamit di sela batu. Sesaat mereka memperhatikan keadaan sekeliling, kemudian mulai menyelusup ke arah barak yang dimasuki kedua wanita berambut pirang dan berbahasa Inggris tadi. Kedua mereka, selain ingin memastikan apakah salah seorang dari kedua wanita itu adalah Rosie, juga ingin tahu apa yang mereka perbuat di barak tentara pada malam selarut ini. Begitu sampai di belakang barak, si bungsu memberi isyarat agar mereka mengambil tempat di sudut menyudut barak itu. Si bungsu di sudut kiri, Handoi di sudut kanan. Posisi itu menyebabkan mereka bisa mengawasi bahagian kiri dan kanan barak tersebut, kalau ada tentara yang bergerak menuju belakang barak untuk terkencing atau patroli. Si bungsu segera mencari celah pada dinding, untuk mengintip ke dalam. Dia menemukan sebuah lubang kecil, dan mendekatkan mata. Namun yang terlihat hanya cahaya suram lampu dinding dan pandangan selebihnya terhalang oleh sebuah mantel hujan yang digantungkan pada sebuah paku. Handoi lebih beruntung. Dia segera menemukan sebuah celah pada papan yang besarnya sekitar 2 jari dan panjangnya sekitar 5 cm. Dari tempatnya dia melihat salah seorang wanita berambut pirang tadi. Dia segera memastikan wanita itu bukan Rosie, sebagaimana fotonya yang barusan diperlihatkan si bungsu. Dia segera pula memastikan bahwa wanita itu memang orang Amerika, atau Inggris. Dia mencoba mencari tahu di mana wanita yang seorang lagi. Namun barak ini nampaknya khusus untuk para perwira. Itu dapat dilihat dari tempat yang sedang dia intip. Tempat itu disekat-sekat setinggi 2 meter dari lantai, sehingga membentuk sebuah kamar berukuran 2x3 meter. Wanita itu tegak sesaat di depan pintu kamar, menatap ke tempat tidur. Dekat tempat tidur berdiri seorang perwira Vietnam, yang usianya sekitar 30-an tahun, berbadan tinggi dan agak kurus, hanya memakai handuk sebatas pinggang. Mereka bertatapan, dan tiba-tiba sama-sama maju, dan berpelukan, lalu berciuman dengan sama-sama penuh nafsu. Handoi kaget melihat peristiwa itu. Sepanjang cerita yang dia dengar selama ini, wanita Amerika yang ditangkap Vietnam selalu saja menjadi korban perkosaan. Artinya, mereka sungguh-sungguh melawan ketika tentara menjahili mereka. Mereka terpaksa melayani nafsu setan tentara Vietnam Utara karena mereka tak mampu melawan. Ada yang dipukuli sampai pingsan, ada yang diikat, ada yang diberi obat bius, sebelum mereka akhirnya diperkosa. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 597. Namun yang dia lihat kini, sama sekali bertolak belakang, ketika orang di dalam kamar berukuran kecil itu, dalam posisi masih sama-sama berdiri, saling melucuti pakaian. Saling memeluk, bergumul, mendesah dan saling meremas dengan rakus. Di sisi lain dari barak itu, di tempat si bungsu mengintai ke dalam, mula-mula dia melihat seorang wanita Eropa memasuki sebuah kamar. Wanita itu kemudian duduk di pinggir tempat tidur. Dan si bungsu baru mengetahui bahwa di tempat tidur itu sedang berbaring seorang perwira Vietnam. Usia perwira itu barangkali sekitar 45 tahun. Nampaknya dia sedang memegang botol minuman keras. Begitu wanita Eropa tersebut duduk, si perwira memberikan botol minuman itu padanya. Si wanita menerima botol pipi kecil tersebut, kemudian menenggak minuman itu, beberapa teguk. Di bawah sinar lampu dinding, wajahnya segera terlihat bersemu merah usai menenggak beberapa teguk minuman keras tersebut. Sambil menatap-nanap pada si perwira, wanita itu kemudian duduk berlutut di pembaringan. Perlahan dia membuka pakaiannya satu persatu, sampai lembar terakhir.
Si bungsu meninggalkan celah tempat mengintip tersebut, setelah memastikan bahwa wanita itu bukan Rosie, anak miliuner Amerika yang sedang dia cari. Han Doi menoleh ketika mendengar isyarat dari arah kirinya. Dia melihat siluet sosok si bungsu. Lelaki Indonesia itu kembali memberi isyarat agar mereka segera meninggalkan barak tersebut. Mereka kemudian menuju ke arah belukar berbatu-batu besar di mana tadi mereka meninggalkan ransel. "Apakah wanita yang engkau lihat itu Rosie?" tanya si bungsu. Begitu mereka sampai ke bebatuan besar tempat mereka bersembunyi tadi. "Tidak," jawab Han Doi. "Kalau begitu dia masih disekap di goa yang diceritakan Tibin," ujar si bungsu sambil mengangkat ransel. "Kita berangkat," ujar si bungsu. "Akan kemana kita?" "Kita cari goa tersebut. Tapi, jalan ke arah goa itu dipenuhi ranjau. Kita tunggu di bawah bukit sana," ujar si bungsu menunjuk ke arah bukit dari mana kedua wanita itu tadi muncul. Kedua wanita itu akan kembali diantar ke goa tempat penyekapan mereka, setelah mereka selesai memuaskan tentara di barak tadi. "Kita tunggu mereka, dan kita jadikan sebagai penunjuk jalan," tutur si bungsu. Mereka kemudian mengawasi barak yang terletak sekitar 100 meter di depan tempat mereka berada sekarang. Han Doi memang sangat mengantuk. Sangat sekali. Dia meraba-raba ketika menemukan tempat yang agak datar di dekat sebuah batu besar. Dia segera melonjorkan kaki dan menyandarkan diri. Tak lama kemudian dia tertidur. Mendengar dengkur halus Han Doi, si bungsu mendekati kawannya itu. Dia meraba urat di dekat leher bekas tentara Vietnam tersebut. Menjentiknya perlahan. Dengkurnya hilang, dan akibat jentikan di urat pada tengkuknya itu, Han Doi kini tak hanya tertidur pulas, tapi sekaligus berada dalam keadaan tak sadar secara penuh. "Maaf kawan, saya rasa engkau istirahat di sini dulu. Saya akan pergi sendiri, nanti kau kubangunkan lagi," guman si bungsu perlahan sambil meletakkan bedil dan ransel berisi peluru dan dinamit yang dia sandang di dekat tubuh Han Doi. Si bungsu memperhatikan bukit di dekat mereka berada. Dia tak yakin bukit ini tempat menyekap tentara Amerika. Dia kemudian menelusuri kaki bukit arah ke barat. Di balik bukit itu dia melihat ada bukit lain yang amat terjal sekitar 100 meter dari tempatnya berada. Dia memejamkan mata, memusatkan konsentrasi. Sayup-sayup dia mendengar suara beberapa orang bicara dari arah kaki bukit di depannya. Si bungsu segera bergerak cepat, menerobos belukar, menyeberangi sebuah anak sungai dangkal dan masuk ke belukar berikutnya di seberang sungai kecil tersebut. Sekitar 10 menit mengendap-ngendap dari pohon ke pohon, dari balik batu yang satu ke batu yang lain, akhirnya dia menemukan tempat asal suara yang tadi dia dengar. Ada api unggun kecil di balik dua batu besar, tak jauh dari sebuah bukit yang menjulang terjal. Di sekitar api unggun itu hanya ada dua tentara sedang bersandar ke batu, dengan bedil di tangan, sedang ngobrol perlahan. Si bungsu memperhatikan dengan seksama tempat kedua orang itu berbaring. Dia harus berusaha agar sekitar 100-an tentara Vietnam di tempat penyekapan tawanan Amerika ini tak mengetahui kehadirannya, sebelum dia berhasil membebaskan Rosie. Tugas pertamanya sekarang tentu saja harus mencari di mana goa tempat penyekapan itu. Pasti di bukit yang dijaga ini, tapi di mana? Dia menatap bukit tersebut. Kegelapan malam yang kental menyebabkan dia hanya melihat sosok bukit cadas tinggi menjulang, tak melihat pepohonan apalagi goa di tebing bukit batu terjal tersebut. Saat dia kembali memperhatikan kedua tentara di dekat api unggun itu, terdengar suara tawa renyah mendekat. Kedua tentara di dekat api unggun itu berdiri. Hanya beberapa saat kemudian, kedua wanita Eropa yang tadi datang menjadi pemuas nafsu perwira di salah satu barak, yang diintip sesaat oleh si bungsu dan Han Doi, kelihatan muncul. Sebagaimana saat si bungsu melihat kedua wanita itu ketika muncul dari daerah perbukitan ke areal terbuka di depan barak, yaitu diiringi dua tentara Vietnam, kini juga begitu. Kedua wanita itu muncul di dekat api unggun juga dengan dua tentara yang tadi mengantar mereka ke barak tersebut. Si bungsu melihat hal yang hampir membuat dia muntah di dekat api unggun yang hanya sekitar 10 depa dari tempat dia bersembunyi. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 598. Begitu kedua wanita itu muncul dekat perapian, begitu kedua tentara yang menunggu itu tegak. Seperti sudah ada kesepakatan sebelumnya, kedua wanita itu segera saja menyerahkan diri mereka ke dalam pelukan kedua tentara yang menanti. Dan mereka merebahkan diri dan bergumul di dekat api unggun, sementara dua tentara yang tadi mengantar kedua wanita itu duduk menatap perbuatan kedua temannya. Hanya dalam waktu sekejap, pakaian keempat manusia yang bergumul itu sudah tercampak kemana-mana. Si bungsu menyandarkan diri, membelakangi keempat manusia yang sudah tak lagi mengenal batas-batas adab itu. Cukup lama dia duduk bersandar, ketika dia dengar suara cekikikan, dan menoleh ke arah api unggun. Nauzubillah, dia lihat dua tentara yang tadi hanya menonton,
kini mendapat giliran. Jika mau, ini adalah kesempatan yang amat baik bagi si bungsu untuk menghabisi keempat tentara tersebut. Namun dia harus berpikiran taktis. Tugas utamanya bukan untuk membunuh tentara Vietnam, melainkan untuk membebaskan Rosie. Akan jauh lebih baik andainya dia bisa membawa wanita itu tanpa harus berperang. Karenanya, dia terpaksa menanti keempat tentara Vietnam di dekat api unggun itu menyelesaikan permainan setan mereka bersama kedua wanita tersebut. Sialnya, permainan itu tak segera bisa mereka akhiri. Usai tentara yang dua pertama terjun lagi. Usai mereka, yang mengantar wanita itu menggantikan. Laknatnya, kedua wanita itu kelihatan melayani mereka dengan sukacita. Si bungsu menyumpah panjang pendek. Ketika perbuatan yang beronde-ronde itu usai, kedua wanita tersebut ternyata tak segera kembali ke goa di mana mereka disekap. Mereka terkapar di dekat api unggun, dalam keadaan tak berkain secabik pun, di antara keempat tubuh tentara Vietnam. Setelah terdengar lolong panjang anjing hutan, salah seorang dari tentara itu bangkit, memakai celana dan baju, kemudian membangunkan kawannya, lalu membangunkan pula kedua wanita tersebut. Orang-orang yang dibangunkan itu segera memakai pakaiannya masing-masing. Lalu mereka mulai bergerak arah ke bukit terjal tak jauh dari tempat mereka berada. Si bungsu menyelinap dengan cepat di dalam belantara tersebut, menyusul langkah keempat orang yang menuju ke bukit itu. Ketika hampir sampai ke kaki bukit batu terjal itu, inderanya yang amat tajam mengisyaratkan bahaya yang mengancam. Dia yakin pada cerita Titi bahwa jalan ke tempat penyekapan tentara Amerika ini dipenuhi ranjau. Keempat orang yang dibuntutinya itu lenyap ke balik dua batu besar di kaki bukit. Dalam waktu singkat dia tiba di sana, dan masih sempat melihat cahaya senter dari salah seorang tentara Vietnam yang akan masuk ke sebuah goa. Goa itu benar-benar tersembunyi di balik pepohonan dan ada batu besar di depannya. Jika tidak pernah menempuh jalan tersebut, kendati berdiri semeter di depannya, orang pasti takkan tahu bahwa itu adalah mulut sebuah goa. Si bungsu menyelinap masuk, dan tetap menjaga jarak dengan keempat orang itu agar kehadirannya tak diketahui. Goa itu ternyata memiliki terowongan bercabang-cabang. Si bungsu menggeleng, kendati sudah berada di dalam, sungguh tak mudah bagi orang untuk mencari mana jalan yang harus ditempuh di antara sekian cabang terowongan itu. Bahagian dasar terowongan utama yang sedang dia lewati sekarang adalah lantai goa yang tidak rata. Selain batu-batu besar bersumburan, terowongan ini juga memiliki celah-celah yang dalam. Jika tak hati-hati orang bisa terperosok. Setelah melewati 4 cabang terowongan, keempat orang di depan sana dia lihat masuk ke terowongan sebelah kanan. Ketika dia sampai ke terowongan itu, dia hampir kehilangan jejak. Hanya 5 meter ke dalam terowongan itu ternyata bercabang 3. Ada yang lurus, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Hanya dengan mengandalkan pendengarannya yang tajam dia bisa mengetahui bahwa keempat orang itu menempuh jalan yang ke kiri. Terowongan itu ternyata merupakan sebuah anak tangga berkelok-kelok dan mendaki amat terjal ke atas. Dia memperkirakan sudah mendaki sekitar 20 meter, ketika tiba-tiba dia sampai ke sebuah terowongan yang lebih besar dan mendatar. Di terowongan yang agak besar dan datar ini ada penerangan berupa damar, atau mungkin juga karet, yang diikatkan di ujung kayu, kemudian dibakar. Ada sekitar 5 damar yang ditancapkan dalam jarak beberapa meter di sepanjang terowongan itu. Tiba-tiba dia mendengar pintu besi berdenyit dibuka, kemudian ditutupkan. Lalu suara rantai bergerincing, lalu suara anak kunci dikatupkan. Kemudian suara langkah mendekat. Si bungsu segera menyeberangi terowongan datar itu, dan mencari tempat bersembunyi. Sesaat dia menyelinapkan diri ke salah satu ceruk di dinding terowongan itu, dia melihat kedua tentara Vietnam tersebut muncul. Mereka menempuh terowongan kecil dari mana mereka tadi masuk. Dia masih menanti beberapa saat, untuk kemudian dengan hati-hati melangkah keluar. Dia berdiri di terowongan yang diterangi lampu damar tersebut, menatap sepanjang lorong. Ada beberapa terowongan ke kiri dan ke kanan. Dia yakin, terowongan itu adalah terowongan buntu, yang dipakai sebagai tempat menyekap tawanan. Dari denyit pintu besar dan gemercing rantai, dia yakin pula, tiap terowongan tempat penyekapan ditutup dengan pintu besi. Udara di dalam terowongan ini terasa dingin. Dia menoleh ke belakang, hanya ada jarak sekitar 3 meter menjelang dinding batu tebal. Dia tak tahu, yang mana dinding yang menghadap ke arah barak-barak tentara Vietnam di bawah sana. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 599. Dengan sikap penuh waspada, si bungsu mulai melangkah mendekati salah satu terowongan yang berfungsi sebagai kamar penyekapan. Di depan sebuah terowongan dia menghentikan langkah. Dia melihat pintu jeruji besi sebesar-besar ibu jari kaki.
kemudian lilitan rantai yang juga besarnya sebesar itu dengan kunci gembok besar. Dia tak bisa melihat apa yang ada di balik pintu jeruji besi itu. Keadaan demikian gelap, dia melangkah ke arah sebuah damar yang ditancapkan di dinding. Sesaat sebelum tangannya mencabut damar itu, firasatnya mengatakan ada yang tak beres dengan tangkai damar tersebut. Dia mengurungkan niatnya mengambil damar itu. Kemudian menatap dengan teliti lubang dinding tempat damar itu ditancapkan di sana. Tapi, kenapa firasatnya mengatakan bahwa dia berada di mulut bahaya? Dia melihat ke bawah, hanya lantai batu dengan sedikit pasir. Juga tak ada yang diperhatikannya dengan seksama bahagian lantai yang dia pijak. Hatinya tercekat, dia berusaha agar pijakannya di lantai tidak bergeser. Pasir halus di lantai goa ini membuat dia amat curiga. Dia segera ingat, keempat orang yang tadi dia buntuti tetap mengambil jalan di bahagian tengah terowongan. Tak seorang pun yang berjalan di bahagian pinggir. Malah dia melihat, mereka berjalan satu-satu. Si bungsu yakin sudah, dia telah menginjak sebuah perangkap yang mematikan. Engkau berada di atas ranjau, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara seorang perempuan dalam bahasa Inggris, dari arah terowongan yang baru saja dia lihat. Dia menoleh, namun tetap tak melihat orang yang bicara. Kamar tempat penyekapan itu tak ada penerangan sama sekali. Kemudian terdengar suara gemercing rantai. Lalu suara langkah yang diseret di lantai batu. Bulu tengkuk si bungsu merinding. Para tawanan ini rupanya tidak hanya disekap di tempat yang amat tersembunyi, tapi juga dirantai di dalam tempat penyekapannya. Jarak dari tempat dia tegak ke pintu jerajak di depannya, di seberang lain dari tempat dia tegak, sekitar 3 meter. Sesaat kemudian dia melihat bahagian demi bahagian anggota tubuh perempuan yang bicara itu tersembul di antara jeruji besi dan tersorot cahaya damar. Yang pertama kelihatan adalah kedua tangannya yang berantai di pergelangan, berpegangan pada jeruji besi. Kemudian kedua kakinya, yang juga dirantai di bahagian pergelangan. Lalu wajahnya menyembul sedikit di antara jerajak pintu besi tersebut. Engkau tidak orang Vietnam bukan? Tanya perempuan itu perlahan. Si bungsu menggeleng. Kemudian perlahan dia duduk. Saat itu dia mendengar suara gemercing rantai hampir dari seluruh pintu-pintu. Kemudian wajah-wajah kuyu muncul dari dalam kegelapan. Hampir seluruh manusia di terowongan itu rupanya tak tidur. Begitu mereka mendengar percakapan yang agak aneh, yaitu suara si perempuan yang mengingatkan si bungsu akan ranjau tadi, semuanya pada bangkit, dan berjalan ke pintu. Mereka ingin tahu, siapa yang datang. Engkau tidak orang Vietnam bukan? Kembali perempuan itu bertanya. Si bungsu menggeleng sembari membuka jam tangannya. Kemudian menekan tombol. Kawat baja halus yang panjangnya semeter itu menyembul keluar dari samping jam tangannya. Dia lalu mencabut 4 buah samurai kecil yang tersisip di tangannya. Belasan tawanan yang kini tegak di depan jeruji pintu masing-masing, menatap dengan diam ke arah orang asing di tengah terowongan itu. Mereka tahu, lelaki asing itu berada di atas bom yang siap melumatkan tubuhnya begitu dia mengangkat kaki. Si bungsu menyumpahi kebodohannya, kenapa tidak bisa menangkap keanehan tempat tentara Amerika ini disekap. Seharusnya dia tahu, tentulah ada yang tak beres jika tempat penyekapan ini tak ada pengawalnya seorang pun. Kini, kesadarannya sudah terlambat, dia harus mampu menyelamatkan diri dari ranjau darat yang kini dia injak. Keempat samurai kecil itu dia tancapkan ke lantai batu. Karena mata samurai kecil itu terbuat dari baja yang amat tajam, ditambah lantai batu ini tidak begitu keras karena pengaruh udara lembab, maka dengan mudah samurai itu dia tancapkan hingga ke batas gagangnya. Usai menancapkan keempat samurai kecil itu, dia mengambil sebuah samurai lagi. Perlahan dia mengikis pasir halus di sekitar sepatunya. Hanya beberapa saat, ujung samurainya membentur benda keras. Dia bersihkan terus, dan dia segera menemukan tutup ranjau berupa plat bundar, kira-kira sebesar asbak di bawah kaki kanannya. Dia menarik nafas, perlahan dia mengikatkan ujung kawat baja dari jam tangannya ke salah satu gagang samurai yang di depan. Selesai mengikat di samurai yang di depan, bahagian lainnya dari kawat halus itu dia lewatkan di bawah pantatnya. Tanpa mengangkat kaki, dia memutar duduk, menghadap ke belakang. Dia ikatkan lagi kawat baja itu ke gagang samurai yang satu lagi. Lalu hal yang sama dia lakukan ke samurai di kiri dan di kanan dengan cara menyilang. Kini di bawah kakinya ada silangan kawat baja. Dia kembali menguatkan tancapan samurai-samurai kecil itu di lantai. Semua tawanan ternyata sudah pada tiarap di lantai ruangan masing-masing. Mereka mengamankan diri dari ranjau yang setiap saat bisa meledak. Mereka menatap ke arah lelaki asing itu dengan perasaan tegang dan diam. Mereka tiarap selain untuk menyelamatkan diri juga untuk melihat bagaimana ranjau itu meledak dan orang asing itu tercabik-cabik tubuhnya. Mereka hakul yakin lelaki itu tak bisa selamat dari ledakan ranjau yang kini diinjak.
Mereka tak percaya karena semua mereka adalah tentara Amerika yang sudah kenyang dengan perang di negeri neraka jahanam ini. Dalam beberapa tahun berperang, sudah tak terhitung teman-teman mereka yang hanya pulang nama karena terinjak ranjau yang ditanam Viet Cong. Usahakan manusia, truk dan tank saja dibuat berkeping-keping oleh ranjau tersebut. Mereka kini menanti sambil menonton. Sebenarnya ada 3 hal yang membuat mereka heran. Pertama, siapa lelaki asing ini? Kedua, apa urusannya masuk ke tempat penyekapan ini? Ketiga, orang ini nampaknya demikian tenang, kendati dia sedang menginjak sesuatu yang tiap detik siap melemparkannya ke neraka. Sementara itu, di bawah cahaya lampu damar si bungsu tengah menarik nafas, kemudian menghapus peluh di jidatnya. Dia merasa beruntung pernah diajar temannya dari pasukan Green Beret di Australia dahulu, tentang bagaimana sistem kerja sebuah ranjau darat. Jenis yang kini berada di bawah kakinya, ranjau yang ditanam di tanah, seperti mulut hiu yang menganga diam di dalam laut. Menanti mangsanya mendekat. Saat bahagian atas ranjau tertekan oleh berat minimal tertentu, klip pengaman pegas yang memicu ledakan ranjau yang semula tertekan akan itu lepas dan melenting. Melemparkan tutup ranjau ke atas, sekaligus memicu ledakan. Dia memang belum pernah menginjak ranjau dan berpraktek mengamankannya. Namun, karena mengetahui sistem kerja ranjau itu, kini paling tidak dia bisa berusaha mengamankannya. Dia harus berusaha agar kawat baja yang dia ikatkan menyilang di atas tutup ranjau di bawah kakinya, paling tidak mampu menahan tutup ranjau itu agar tak melenting, yang bisa menyebabkan ledakan dahsyat. Sekali lagi ditatapnya keempat samurai kecil tempat dia mengikatkan kawat baja dari jam tangannya. Dicobanya menarik kawat baja yang terentang di bawah kakinya. Tak bergeming, tegang dan keras. Kemudian, masih dalam posisi duduk mencangkung di atas ranjau itu, dia menoleh ke arah tawanan wanita yang tadi memperingatkan dirinya tentang ranjau itu. Perempuan itu juga tengah menatap padanya dalam posisi tiarap. Anda bernama Rosie? Tanyanya perlahan. Tawanan itu terkejut, namun dia segera mengangguk. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 600. Saya ada pesan untukmu, ujar si Bungsu sambil berdiri. Jangan melangkah, seru wanita itu, tatkala melihat lelaki asing itu mulai melangkah. Semua tawanan yang tiarap, termasuk Rosie Rogers, yang tengah menatap ke arahnya, pada menutup telinga dan merapatkan kening mereka rata dengan lantai goa. Mereka menanti dengan perasaan berdebar terjadinya ledakan dahsyat. Lalu tiba-tiba terdengar suara, "Nona, saya membawa pesan dari ayah Nona." Rosie seperti akan copot jantungnya mendengar ucapan itu. Dengan masih menutup telinga dengan kedua tangannya, dia mengangkat kepala. Dan demi segala anak dan datuk tuyul, demi cucu dan cicit-cicit tuyul, dia hampir tak percaya dengan apa yang dia lihat. Lelaki asing itu kini tengah duduk berjongkok, hanya berjarak sehasta dari dirinya. Jarak antara mereka hanya dipisahkan oleh jeruji besi. Lewat samping tubuh lelaki tersebut, Rosie menatap ke arah tempat ranjau yang tadi terinjak oleh lelaki asing yang entah dari mana bisa mengenal namanya ini. Dia lihat 4 benda kecil-kecil tertancap. Kemudian ada sesuatu yang mengkilat, nampaknya kawat halus, yang secara menyilang menghubungkan keempat benda kecil itu. Keheningan dalam goa itu dipecahkan oleh suara tepuk tangan dari ruangan-ruangan penyekap lain. Begitu mendengar suara orang bercakap-cakap, bukannya suara ledakan, belasan tawanan tentara Amerika yang tadi pada tiarap dan menutup telinga, segera membuka mata dan menatap ke arah tempat orang asing itu menginjak ranjau. Mereka melihat seperti yang dilihat Rosie. 4 benda kecil tertancap dan ada kawat mengkilat menghubungkan keempat benda kecil itu. Itulah yang membuat mereka bertepuk kagum. Sungguh di luar dugaan mereka ada orang yang bisa menyelamatkan diri dari ledakan setelah dia menginjak ranjau. Suara bising akibat gemercing rantai segera terdengar begitu tawanan-tawanan tersebut pada berdiri dan berusaha melihat ke arah tempat Rosie. Sementara itu Rosie masih menelungkup. Kedua tangannya yang dirantai masih memegang jerajak besi pintu ruangan di mana selama bertahun-tahun dia disekap. Dia menatap dan memperhatikan lelaki asing itu dengan seksama. Ada 2 hal yang membuat dia heran. Pertama, dari mana lelaki ini mengenal namanya? Kedua, bagaimana mungkin dia bisa selamat dari ranjau? Akan halnya si Bungsu, yang sudah demikian hafal bentuk dan tanda-tanda wajah gadis yang bernama Rosie ini, yang fotonya selama berbulan-bulan dia bawa kemana-mana, tak lagi ragu bahwa wanita yang ada di depannya ini adalah orang yang dia cari. Orang yang harus dia selamatkan nyawanya. Lebih dari itu, gadis ini harus dia bawa kembali kepada orang tuanya di Amerika sana. Siapa engkau? Dari mana engkau mengenal namaku? Tanya Rosie, yang masih saja tiarap di lantai. Saya orang bayaran ayahmu. Saya diminta untuk mengaduk-ngaduk belantara Vietnam untuk mencari, membebaskan serta membawa dirimu pulang ke Amerika, ujar si Bungsu perlahan.
Kemudian dia berdiri sambil mengeluarkan sebuah bungkusan plastik tipis dari dalam dompetnya. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, menatap ke mulut terowongan dari mana dia tadi masuk. Kapan biasanya orang-orang Vietnam itu datang? Tanya si bungsu. Buat sesaat Rosie tak segera menjawab pertanyaan tersebut. Dia masih saja menatap lelaki itu dari ujung kaki ke ujung rambut. Dia baru menjawab setelah pertanyaan itu diucapkan si bungsu untuk kedua kalinya. Tak ada jadwal yang tetap. Bahkan untuk mengantar makanan pun suka-suka mereka. Kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang sekali 2 hari, bisa dalam 3 hari mereka tak muncul. Kecuali untuk mengambil tawanan perempuan, guna memuaskan nafsu mereka, potong si bungsu. Engkau juga mengetahuinya? Tanya Rosie yang kini sudah duduk berlutut, dengan kedua tangannya masih berpegangan ke terali besi. Saya sampai kemari karena mengikuti 2 wanita yang diantar tadi. Saya sudah menduga demikian, gumam Rosie perlahan. Si bungsu kembali menatap ke arah kanan. Pendengarannya yang amat tajam mendengar tetes air di sebelah kanan sana. Dia berdiri dan menatap beberapa saat kepada Rosie. Saya akan buka kunci pintu ini, berikut rantai yang mengikatmu, ujarnya sambil melangkah ke kanan, ke arah dari mana dia mendengar suara air menetes. Hei, hati-hati. Lantai goa ini dipenuhi ranjau, ujar Rosie mengingatkan. Ada beberapa belas meter si bungsu melangkah dengan hati-hati ke ujung kanan, kemudian melihat ada sebuah ceruk di bagian kiri dinding. Di ceruk itu kelihatan air menetes dari atas. Dia membuka kantong plastik kecil yang tadi dia keluarkan dari dompetnya. Di dalam plastik itu terdapat semacam serbuk berwarna putih mengkilat. Tanpa mengeluarkan serbuk putih tersebut, yang jumlahnya barangkali hanya sekitar 2 sendok teh, dia menampung tetesan air goa itu dengan kantong plastik. Air tersebut menyatu dengan serbuk di dalam plastik. Kelihatan asap tipis mengepul ketika air dingin itu melarutkan serbuk, dan saling menyatu di dalam kantong plastik. Ketika kantong plastik itu hampir penuh, dia kembali ke tempat tentara-tentara itu disekap. Dia berhenti di ruangan di sebelah tempat Rosie. Di dalam ruangan kecil itu ada 3 tentara Amerika yang disekap. Ketiga orang itu, yang berdesak-desak di dekat terali, menatap padanya dengan heran. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Tikam Samurai, si bungsu karya Makmur Henry.